200 tahun lalu, energi spiritual planet ini bangkit. Bencana besar dan perang antara merampas lautan dan bulan dari umat manusia. Monster buas dan bencana alam menjadi mimpi terburuk kita. Tiba-tiba, ledakan dahsyat mengguncang permukiman Jinang. Warga lari kocar-kacir menyelamatkan diri saat melihat monster lava, raksasa yang mengamuk beringas dan menghancurkan semua yang ada di jalurnya. Pasukan polisi tiba dan langsung beraksi. Shang, kapten dari regu pelatihan bernama Wei, berteriak lantang. Dia memerintahkan anggotanya untuk mengamankan lokasi, mengevakuasi warga, dan membantu departemen pertahanan sihir menekan monster itu. Wei lalu memanggil protagonis kita, Ren. Dia mengingatkan kalau ini misi penting dan menyuruhnya untuk lebih serius sedikit. Ren malah menguap kelelahan, tapi tetap menjawab kalau dia paham. Cowok ini lalu turun dari truk polisi dengan malas. Seorang rekan penasaran dan bertanya, semalam Ren habis ngapain sih? Jangan-jangan dia ambil shift malam lagi di warnet? Tapi Ren malah menyuruhnya diam. Rekan yang lain ikut menimpali, mengingatkan kalau Ren ini sebenarnya peraih nilai tertinggi di ujian. Masuk universitas. Tapi anehnya, dia nekat kerja sambilan di hampir 10 tempat sekaligus. Bukannya capek tuh, namun Ren membalas ketus. Emangnya dia mau kerja sekeras itu? Kalau dia berhenti, apa mereka mau ngasih uang saku? Mendengar ini, Wei langsung berteriak marah, menyuruh semuanya tutup mulut dan fokus. Kapten itu lalu menjelaskan, kalau kinerja mereka sebagai peserta pelatihan ini bagus dan berhasil diangkat jadi anggota tetap, mereka bakal dapat kesempatan emas, kesempatan disuntik dengan serum gen pencerahan. Dia mengingatkan, setiap aksi di lapangan bakal dicatat di rapor penilaian mereka. Artinya, semakin banyak nyawa yang diselamatkan, peluang lolos jadi anggota tetap makin besar. Tapi, Ren dengan santai bilang kalau dia menyelamatkan orang bukan demi posisi anggota tetap. Ini bikin Wei bingung apa anak ini mau jadi pahlawan. Dan jawaban Ren, dia bilang kalau menurut pasal 13 bab 2 dari peraturan balai kota, siapapun yang menyelamatkan warga dari amukan monster bakal dapat imbalan 200 yuan tanpa batas maksimal. Dia menambahkan, aturan cuan ini juga berlaku buat anak magang. Wei langsung menjitak belakang kepala Ren. Dia membentaknya habis-habisan. Melarang keras anak itu bertaruh nyawa cuma demi 200 yuan. Wei lalu mengingatkan semuanya bahwa syarat utama menolong orang adalah menjaga diri sendiri dulu. Jangan pernah nekat melawan monster langsung kalau tidak mau tamat riwayatnya. Dia juga menegaskan kalau memburu monster itu tugas murni Departemen Pertahanan Sihir. Jadi pasukan magang ini dilarang keras. Ikat campur! Para anggota mengangguk paham dan kembali fokus memadamkan kobaran api. Tiba-tiba, salah satu dari mereka dengan panik memanggil Wei, melaporkan situasi gawat. Seorang wanita menerobos keluar dari kepulan asap sambil berteriak minta tolong. Dia jatuh bersimpuh sambil menangis histeris, memohon agar mereka menyelamatkan anaknya yang masih terjebak di dalam gedung dan belum bisa keluar. Sambil terseduh, dia bilang, anaknya itu baru berusia 5 tahun. Ren langsung protes keras ke Wei, mempertanyakan, apa sih kerjanya Departemen Pertahanan Sihir itu? Dia menunjuk monster lava raksasa level 3 yang sama sekali belum ditumbangkan. Dengan tenang, Wei menjelaskan kalau semua pasukan utama pertahanan sihir sedang berada di luar kota untuk misi pembersihan, dan bantuan butuh waktu buat sampai saat ini. Cuma ada satu gadis dari Akademi Pemburu monster yang tersisa untuk bertarung. Konon, gadis itu adalah kesayangan dewa. Mendengar situasi ini, Wei langsung menyambar helmnya dan berteriak ke pasukannya kalau dia sendiri yang akan turun menyelamatkan korban. Dia memerintahkan mereka untuk memberi dukungan dari luar. Sementara itu, sang ibu berteriak putus asa, bilang putranya ada di lantai 10. Dan di momen itulah, Wei shock berat melihat Ren sudah nekat menerobos masuk ke dalam gedung. Sang kapten berteriak memperingatkan Ren. Nanya apa dia mau cari celaka. Wei mengingatkan kalau monster itu masih berkeliaran bebas dan kondisi di dalam sana benar-benar kritis. Tapi Ren malah terus berlari kencang sambil berteriak agar Wei jangan lupakan imbalan 200 juan miliknya. Wei cuma bisa melongo tak percaya. Mikir apa anak ini udah gila. Dia lalu membentak yang lain agar berhenti bengong dan bergegas mendinginkan suhu gedung demi melindungi Ren. Di dalam sana Ren melesat menaiki tangga. Dengan sekali tendangan dia mendobrak
pintu dan berlindung dari hawa panas yang menyengat. Sambil membatin, ternyata cari uang 200 yuan itu susahnya minta ampun. Dia melihat kobaran api makin liar. Tapi tiba-tiba, bam! Ledakan luar biasa terjadi tepat di depannya dan menghancurkan lantai atas. Seketika, seluruh fondasi gedung berguncang hebat. Untungnya, dia berhasil merunduk tepat waktu dari puing-puing yang berjatuhan. Dia langsung menatap ke depan. Penasaran, apakah itu tadi serangan gelombang suara? Saat itulah matanya menangkap sosok monster yang sedang berduel dengan seorang gadis. Gila, monster lava ini ternyata bisa menembakkan serangan sonik mematikan. Friend bertanya-tanya, apa benar gadis ini siswi dari Akademi Pemburu Monster? Begitu melihat wujud aslinya, dia sadar satu hal. Pejuang genetik itu ada di level berbeda bisa mengimbangi monster sebuas itu. Tiba-tiba, terdengar tangisan bocah yang memanggil ibunya ketakutan. Tanpa ragu, Ren melesat ke sumber suara dan balik memanggil anak itu. Beberapa menit yang menegangkan berlalu, dia akhirnya menemukan si bocah yang sudah terbatuk-batuk parah akibat asap tebal. Ren bergegas merengkuhnya dan menyuruhnya bertahan. Dia menenangkan anak itu, meyakinkan kalau dia datang untuk menyelamatkannya. Tapi waktu terasa berhenti saat langit-langit di atas mereka mulai runtuh. Ren berteriak menyuruh anak itu berhati-hati. Lalu, dengan sigap nariknya tepat waktu, menghindari puing raksasa yang jatuh. Mendengar bocah itu terus terbatuk keras, pahlawan kita ini nekat melepas masker oksigennya. Dia memakaikannya ke si anak dan menyuruhnya berpegangan erat. Sementara itu, nun jauh di luar gedung, pasukan polisi lainnya, para pemula sedang berjuang keras memadamkan api. Lalu, tebak siapa yang muncul, Ren? Dia keluar membawa anak itu dengan selamat. Semua orang melongot. Gila! Dia berhasil selamat. Mereka langsung bersorak heboh, memintanya untuk sekalian menyelamatkan. Liburan musim panas mereka. Kocak banget kan? Belum sempat dia bereaksi, bam! Energi dahsyat meledak. Siluman itu menerobos keluar. Masih sibuk bertarung melawan gadis itu. Si cewek langsung melompat tinggi, mengayunkan pedangnya dengan ganas. Tapi siluman ini melompat mundur tepat waktu. Lolos dari serangan mematikan itu. Lalu melesat dengan kecepatan super, menembakkan gelombang suara brutal. Langsung menghantam gedung. Benturannya bikin seluruh struktur retak parah. Gadis itu segera menyadari ada bahaya besar. Tapi sebelum dia mencegahnya, siluman itu menyerang lagi. Lantai bawah gedung langsung meledak berkeping-keping. Dan tebak kelanjutannya, bangunan runtuh total. Semua orang syok berat. Pandangan mereka langsung tertuju pada Renji, yang berdiri dekat pintu masuk. Dia menoleh, dan detik itu juga sadar. Nasibnya sudah tamat. Sambil meneriakkan nama Wei, dia melempar anak itu ke arah temannya, menyuruh mereka membawa anak itu pergi. Wei berhasil menangkapnya dan meneriakkan nama Ren dengan panik. Tapi sayang, semuanya sudah terlambat. Gedung itu hancur berantakan, menguburnya di bawah reruntuhan. Setelah itu, semua orang berkumpul, memanggil namanya sambil menangis. Tragisnya, dia tidak selamat. Sebuah besi menembus dadanya. Tapi anehnya, di saat-saat terakhirnya itu, pikirannya malah melayang. Dia merasa mungkin sekarang dia sudah benar-benar menjadi orang baik. Dia bertanya-tanya, apa nyawanya ini masih bernilai 200 won. Sayang banget dia takkan pernah bisa membelanjakan uang itu. Tiba-tiba, gadis tadi muncul meminta maaf karena nyawanya tak tertolong. Dia sempat berpikir, apa dia ini malaikat? Tapi ternyata, Jang Juli menatapnya penuh rasa iba, lalu mengulang permintaan maafnya. Saat pandangannya mulai kabur, matanya malah menangkap sesuatu. Pakaian dalamnya terlihat. Dia sampai membatin. Kenapa juga ada orang pakai celana dalam? Gambar babi di balik rok lipit. Kepercayaan dasar antar manusia baru saja hancur. Pikirnya, dia bergumam. Kalau desain babi merah muda itu lumayan imut, gadis itu langsung kaget dan marah besar. Dia memanggilnya cowok mesum. Tapi, amarahnya berubah jadi panik saat kesadaran pria itu mulai memudar. Panik banget, dia berteriak menyuruhnya bangun. Tapi matanya sudah tak bisa terbuka. Renia mulai berpikir, inikah rasanya melewati batas? Entah kenapa, rasa lega malah menyelimutinya. Pikiran untuk akhirnya bisa beristirahat total terasa sangat luar biasa. Nyaman. Tapi tunggu, pikirannya langsung melayang ke Bibi Aning. Bagaimana nasibnya? Dan Yao, berapa lama dia bertahan dengan
Penyakit kutukan siluman itu memikirkan hal itu. Dia langsung sadar, dia belum boleh pergi. Dia sangat ingin hidup dengan tekad membara. Dia memaksa dirinya bangkit, melawan tarikan kuat dari jurang kegelapan. Namun tak lama kemudian, di rumah sakit, dokter mengumumkan, kondisi Renia yang sangat kritis, lengan kirinya harus diamputasi. Tulang belakang bagian bawahnya hancur akibat benturan luar biasa. Organ dalamnya terluka parah dan cederanya sangat fatal. Banyak tulang bergeser, membuat peluangnya untuk bertahan nyaris mustahil. Tepat pukul 23:44, detaknya berhenti. Saat diperiksa, tim medis memastikan kesadarannya hilang. Semuanya hilang. Wei menangis terseduh-seduh, meminta maaf kepada Ton karena gagal melindungi Renia. Dengan hati yang hancur, lebur, mereka memutuskan mengkremasi tubuhnya. Tapi mereka tidak tahu kesadarannya masih utuh. Terjebak dalam keheningan, dia berteriak di dalam hati, memohon untuk diselamatkan. Sayangnya, suaranya hanya bergema di dalam liontinnya. Tubuhnya yang kaku itu dibawa masuk ke ruang kremasi. Dia terus memanggil dan meminta tolong, tapi tak ada yang mendengarnya. Benar-benar tidak berdaya. Dia melihat mereka memasukkannya ke mesin kremasi. Rasa tidak percaya menghantamnya saat kobaran api mulai membakarnya. Apa mereka benar-benar melakukannya? Apa mereka sudah menyerah? Saat air matanya jatuh, terbentuklah sebuah permukaan air beriak di bawah kakinya. Tiba-tiba, dia sudah berdiri di atasnya, menatap sekeliling dengan bingung. Ini di mana? Apa ini alam baka? Tiba-tiba, liontinnya melayang muncul di hadapannya. Dia langsung mengenali benda itu. Liontin ini adalah peninggalan yang digali 10 tahun lalu dari reruntuhan bencana siluman Jincang. Sambil meraihnya, ingat betul kenapa dia menyimpan benda itu. Murni untuk mengenang keluarganya. Tapi sekarang, mungkinkah liontin ini sebenarnya adalah sebuah pusaka gaib? Saat jarinya menyentuh benda itu, cahaya super terang langsung meledak. Liontin itu lalu jatuh ke dalam air. Dia menunduk untuk memeriksanya. Tapi boom! Air langsung melonjak naik, mengungkap sebuah pohon ungu raksasa di hadapannya. Dia menatapnya dengan sangat syok. Kenapa ada pohon raksasa muncul tiba-tiba? Dan kenapa auranya aneh? Dengan hati-hati, dia mengulurkan tangannya. Bertanya-tanya apakah pohon ini sejenis siluman. Dan detik saat tangannya menyentuh kulit pohon BA, energi maha dahsyat meledak. Kepanikan langsung menguasainya. Dia berteriak menuntut jawaban. Tiba-tiba, nyala api melayang muncul. Dan suara misterius bergema kuat. Di udara, mengumumkan bahwa kontrak siluman telah berhasil diselesaikan. Dan entitas yang terikat kontrak ini adalah siluman. Api! Suara itu berlanjut, mengungkap syarat gila kekuatan ini. Dia harus membuat orang lain menangis. Hah! Dia langsung melongo syok. Apa-apaan bayaran aneh begitu? Tapi suara itu masa bodoh. Dan malah terus berlanjut. Harga sudah dilunasi. Jadi, prosesnya pun dimulai. Kontrak iblis itu resmi aktif. Sementara itu, di luar sana, Wei mematikan rokoknya. Dia bertanya serius, apa tubuh Renji sudah jadi abu sepenuhnya? Tapi tunggu, salah satu dari anak buahnya ragu-ragu. Ada yang aneh, tubuh itu sama sekali tidak terbakar. Kebingungan, Wei langsung berbalik arah, menuntut penjelasan. Tapi sebelum otaknya mencerna situasi, wush, api di dalam mesin mendadak membesar. Terdengar suara aneh. Bergema dari dalam sana, dok-dek persis detak jantung manusia. Mesin itu tiba-tiba meledak. Dalam ketakutan luar biasa, Wei memohon agar sang raja hantu mengampuni nyawanya. Lalu, dari balik kobaran api muncul sebuah suara. Suara Renji. Dia bertanya, apa ada dokter di sekitar sini? Muncul dari reruntuhan. Renji berdiri tegak dengan penampilan baru yang sangat keren. Sambil menyeringai, dia bilang, kalau kali ini dia benar-benar bisa diselamatkan. Lalu, dia tertawa puas. Nah, keesokan harinya, di dalam gedung biologi Hon, tepatnya di ruang laboratorium, Renji terbangun dengan wujud aslinya. Kepanikan langsung melanda. Dia ingat betul, rasa panas terbakar itu membuatnya bertanya-tanya, apa yang sebenarnya terjadi? Apa dia sungguhan sudah tiada? Tiba-tiba, suara seorang wanita memecah lamunannya. Wanita itu menyuruhnya diam karena prosesnya hampir selesai. Bingung setengah mati, dia mau bertanya siapa wanita itu. Tapi kata-katanya
langsung tertahan di tenggorokan. Matanya melotot melihat aset besar wanita itu tepat di depannya. Ditambah lagi terdengar suara mesin yang sibuk membongkar. Salah satu, lengannya, sang wanita tersenyum menenangkan. Menyuruhnya jangan panik. Toh, dia baru saja berhasil merebut kembali nyawa kecilnya itu. Berusha Akeras. Untuk tetap tenang, Renji bertanya lagi. Siapa dia dan di mana ini sebenarnya? Wanita itu memperkenalkan diri sebagai Nuoyen, sang penanggung jawab. Laboratorium Biologi Hon. Lalu, tebak siapa yang membawanya ke sini? Nona Shaoli mereka. Nuoyen juga memberitahu kalau prosedurnya sudah beres total. Dia menyuruh Renji untuk mencobanya sendiri. Saat duduk, Renji baru sadar sepenuhnya kalau satu lengannya kini diganti dengan tangan robot keren. Ian langsung menjelaskan kalau itu adalah lengan robot serbaguna model paling baru. Fakta gilanya, Nuoyen menambahkan kalau pemilik lengan model ini sebelumnya memakai benda itu saat melakukan eksperimen ledakan gila menggunakan 10 pon peledak. Ya, pemilik lamanya memang hancur jadi abu, tapi lengan ini utuh, tanpa leceh. Terpesona, Renji bertanya siapa sebenarnya Shaoli itu, dan kenapa mereka mau menolongnya. Yan membeberkan rahasianya. Ternyata, Shaoli tak lain adalah Zhang Juli, si Nona 3. Dari grup biologi Hoenn. Melihat wajah Renji yang kebingungan karena tak tahu apa-apa. Yan, jadi penasaran. Sebenarnya, ada hubungan apa di antara mereka berdua? Saat itulah ingatan Renji kembali. Zhang Juli, gadis ajaib yang sangat disayangi para dewa. Yan lalu bilang kalau Renji ini sungguh luar biasa beruntung. Bukan cuma selamat, dia juga sukses membuka kunci genetiknya, bahkan membangkitkan kekuatan elemen api. Benar-benar kejutan epik. Renji bertanya, bagaimana bisa? Padahal dia sudah kelewatan masa kebangkitan gen sejak lama. Jan langsung meluruskan, Renji memang sudah masuk tahap kebangkitan. Tapi ingat, untuk menjaga tubuhnya lewat latihan, dia wajib paham betul prinsip dasar menjadi seorang prajurit genetik. Masih garuk-garuk kepala. Renji bertanya, apa sih prinsip itu? Wanita itu pun mulai bercerita. 200 tahun lalu, 12 mata air spiritual muncul mendadak di bumi. Akibatnya, lingkungan planet ini berubah total. Hewan maupun tumbuhan menyerap energi spiritual itu dan berevolusi menjadi roh liar. Perlahan tapi pasti, mereka mulai mendominasi dunia, bahkan mencoba untuk memusnahkan umat manusia sebagai serangan balasan. Ilmuwan kita berhasil meretas kunci genetik manusia, lalu menciptakan sebuah terobosan ajaib. Ramuan pembuka gen. Dengan menyuntikannya ke orang biasa, gen mereka akan bangkit, membuat manusia mampu menyerap energi spiritual, dan balik melawan roh-roh iblis itu. Tapi disinilah masalahnya. Saat manusia mendapat kekuatan luar biasa dari kunci genetik, mereka juga harus membayar harga yang setimpal. Renji yang makin penasaran, langsung bertanya soal harga macam apa itu. Sebagai jawaban, Yan mengambil contoh kasus, penyakit luka iblis. Kaget mendengar istilah itu. Renji bilang, adik perempuannya menderita penyakit tersebut. Yan lalu merincikan, jika seseorang yang terikat kontrak iblis gagal membayar harga yang diminta, tanda magis bakal muncul di sekujur tubuh mereka. Dan seiring penyakitnya memburuk, rasa sakitnya tak tertahankan. Rasanya seperti daging dan tulangmu ditarik paksa. Fakta mengejutkan ini seketika membuat Renji berpikir keras. Jangan-jangan penyakit Yao-Yao itu akibat menjadi seorang kontraktor iblis. Putus asa mencari jawaban, dia bertanya bagaimana caranya agar penyakit luka iblis ini bisa disembuhkan. Dengan wajah menyesal, Yan memberitahunya kalau teknologi medis Nosia saat ini belum ada obatnya sama sekali. Namun, dia menyebutkan sebuah celah. Mungkin ada satu cara untuk mengendalikannya secara permanen, yaitu dengan pergi ke dalam Dunan, sang dunia iblis. Syok mendengarnya, Renji mendesak Yan untuk menjelaskan lebih lanjut. Wanita itu pun memaparkan kalau dunia itu dipenuhi energi iblis super pekat, yang justru bisa memulihkan para kontraktor iblis. Kalau memang obatnya ada, pasti tersembunyi di sana. Menyadari masih ada harapan sekecil apapun untuk menyelamatkan Yao-Yao, hati Renji kembali bergejolak penuh semangat. Yan lalu memberitahunya kalau dia sudah mengajari cara memakai lengan baru itu. Jadi, Renji disuruh pulang dan menguliknya sendiri. Sambil bercanda, Yan mengancam kalau sampai Renji merusaknya,
Pemuda itu harus kembali padanya untuk perbaikan. Pamit undur diri, Renji meyakinkan wanita itu kalau dia tak akan bikin repot. Lagi, beberapa saat kemudian, saat berjalan santai di jalanan kota, dia tak henti-hentinya menatap lengan robotiknya. Benar-benar karya luar biasa. Kalau tidak diperhatikan detail, orang pasti mengira ini tangan asli. Dia pun tersenyum tipis, membayangkan kejutan apa lagi yang menantinya nanti. Bangun-bangun! Ada lengan robot aneh menempel padanya. Dia sudah ngilang beberapa hari, jadi Bibi Aning dan Yao Yao pasti lagi panik banget. Makanya, dia harus buru-buru pulang. Dia mencoba menggerakkan bahunya. Au, lumayan ngilu juga soalnya efek obat biusnya sudah mulai hilang. Beberapa menit kemudian, dia sampai di toko. Tapi tunggu, kok banyak orang ngumpul? Ini baikin dia. Penasaran? Ada apa nih sebenarnya? Kenapa pada berkerumun di depan pintu? Dia pun mendekat. Lalu sayup-sayup terdengar suara pria gempal. Nolot yang nanya, apa mereka ini pilih-pilih pelanggan? Pria itu dengan songongnya langsung bilang ke Bibi dan adiknya, kalau dia bakal kasih 300 win cuma buat nyuci celana dalamnya. Terus nanya, kurang gede apa coba? Bibi Aning minta maaf, tapi dengan tegas menolak. Toko mereka nggak sedia layanan aneh begitu. Si pria malah ketawa ngakak dan teriak. Katanya, dengan sikap pelayanan seburuk ini, pantesan aja mereka nggak sanggup bayar sewa. Temannya yang berambut pirang, ikut-ikutan ngejek. Mending angkat kaki secepatnya aja kalau bisnis emang lagi sepi. Soalnya nih, bos besar mereka, si Wang, sambil nunjuk si pria gempal tadi lagi ngincar tempat ini. Yao Yao jelas emosi dong. Dia ambil sapu, lalu ngusir mereka dari sana. Tapi Wang dengan santai menahan sapu itu. Sambil senyum licik, dia bilang cewek ini galak juga. Dan gak seru kalau cuma mukul. Orang pakai tongkat tipis begini, gila. Wang malah narik paksa Yao Yao dari kursi rodanya. Dia godain adiknya, bilang kalau dia punya yang lebih besar dan rela banget ngasih pinjam ke dia. Yao Yao makin meronta. Teriak kalau Wang ini cowok gak tahu malu. Dan minta dilepasin. Salah satu kroco Wang baru aja mau sok jagoan nanya. Tiba-tiba tinju keras melayang ke wajahnya. Langsung ngebanting pria botak itu ke aspal. Anak buah Wang yang lain noleh dengan marah. Dan tebak siapa yang datang? Renji, dengan lengan robotnya. Dia teriak nyuruh mereka minggat dari sana. Tapi si rambut ayam malah nekat maju. Ngasih tinju sambil teriak kalau Renji itu kari masalah. Sayangnya BWGH. Dia ditinju balik dengan gampang dan langsung dihempaskan. Wang panik. Teriak nanya, siapa bocah ini? Tapi Renji cuma menjawab dingin kalau dia udah dengar semua omongan sampah tadi. Wang cabut pisaunya, ngancam siapapun bocah ini, jangan berani ikut campur urusannya. Atau dia bakal bikin tamat riwayatnya. Renji, santai aja. Dia langsung cengkeram rahang Wang. Sampai meremukan beberapa giginya. Pergi kalian, teriaknya keras. Wang menjatuhkan pisaunya kesakitan, lalu Renji dengan sigap menarik. Yao Yao menjauh. Sementara satu tangannya yang lain masih asyik ngangkat Wang di udara. Gila, Wang sampai sesak napas. Jauh! Yao yang lihat itu langsung panik dan minta kakaknya berhenti. Renji sadar, kalau diterusin, orang ini bisa tamat beneran. Akhirnya dia ngelepasin cengkeramannya. Wang jatuh tersungkur nggak berdaya. Renji kembali ngebentak mereka buat nyah. Ngasih peringatan keras. Mereka nggak bakal seberuntung ini di lain hari. Si Pirang buru-buru nolongin Wang berdiri. Ngajak bosnya kabur. Tapi Wang sempat-sempatnya ngatain Renji bocah tengik sambil lari terbirit-birit. Dia nantangin kalau Renji emang punya nyali, tunggu aja pembalasan mereka. Setelah para preman itu kabur, Renji menatap lengannya. Dia jadi mikir, apa kabut putih tadi itu kekuatan emosi? Renji pun masuk ke toko. Bibinya sumringah banget. Lihat dia udah pulang dengan selamat. Tapi Yao Yao heran. Kakaknya ini kenapa sih? Kok kelihatannya agak aneh? Renji cuma senyum santai dan bilang dia baik-baik aja. Bibi Aning baru ngeh sama tangannya, nanya ada apa sebenarnya. Tapi Renji cuma membalas dengan senyuman. Mulai detik ini, janjinya, gak akan ada yang berani nindas mereka lagi. Yao Yao dengan antusias memuji pukulan kakaknya tadi super keren. Renji tertawa dan setuju. Tapi sekarang dia kelaparan banget. Bibi Aning buru-buru ke dapur, nyuruh mereka istirahat tenang, sambil nunggu masakan siap. Malam harinya, Renji lagi rebahan di kasur apartemennya. Dia mikir, dalam waktu sesingkat ini, hidupnya langsung berubah total. Fisiknya juga ikut beda. Tapi tiba-tiba, rasa sakit luar biasa menusuk dari dalam.
Jantungnya serasa terbakar. Dia sampai teriak kesakitan. Dan gila, ruangan di sekitarnya ikut menyala. Berubah warna jadi lautan merah pekat. Dia panik abis, ini fenomena apa? Tiba-tiba semuanya digelap gulita, bikin dia merinding gak karuan. Di tengah kegelapan itu, muncul pohon iblis dengan api yang melayang. Dia ingat benda ini dan mikir kenapa ada di sini. Belum sempat mikir, dia sadar tubuhnya lumpuh total. Lebih ngeri lagi, ada sesuatu yang ditarik paksa dari dalam dirinya. Pohon sialan itu mulai menyedot energinya gila-gilaan. Sakitnya bukan main, sampai dia teriak sejadi-jadinya. Setelah itu, si pohon malah mengisi kekuatan gelap pekat ke tubuhnya. Rasa sakitnya di luar batas nalar. Dia nggak sadar. Saat ini dia lagi masuk ke tahap kebangkitan ketiga. Ingatannya pun kembali. Sejak ranah iblis di dantiannya, mengubah 5 mata air spiritual jadi mata air iblis. Aturan mainnya beda. Energi iblis cuma eksis di ranah iblis. Kalau kontraktor iblis kayak dia mau naik level kekuatan, mereka wajib pakai energi iblis itu. Tapi kejutan besarnya, di dunia yang penuh energi spiritual ini, ternyata para roh iblis bisa merombak energi spiritual jadi energi iblis. Dia paham banget. Syarat mutlak buat melakukan konversi gila. Ini adalah membakar kekuatan emosi dalam jumlah masif. Ingatannya lalu melayang pada kata-kata Yan dulu, bahwa emosi negatif manusia itu disebut sebagai dosa asal iblis. Dan, dari situlah sumber kekuatan emosi ini berasal, tapi ada harga mahal kalau kekuatan emosi yang dipakai roh iblis ini sampai habis total. Si kontraktor bakal efek dari kutukan asli iblis itu nyata dan jelas. Ada bayaran yang harus ditebus tepat waktu. Jadi, mereka butuh asupan baru. Energi emosi. Kalau gagal, habis sudah. Mental mereka akan dilahap oleh roh iblis. Dan mereka bakal berubah jadi iblis seutuhnya. Keesokan harinya, cowok kita ini jalan santai di trotoar. Sambil menatap layar ponsel, dia iseng mengirim pesan ke Yan. Apa jadinya kalau seekor roh iblis tiba-tiba menagih bayaran dari kontraktornya? Klasik, dia beralasan kalau temannya yang bertanya. Yan lalu membalas pesannya, menjelaskan bahwa efeknya itu berbeda tiap orang. Dia memberi beberapa contoh gila. Bayangkan, roh iblis itu bisa mengendalikan manusia hanya untuk menonton beberapa. Bayangkan ini, nonton film dewasa 3 hari penuh, lalu bertingkah aneh. Serius, mereka sampai melakukan hal gila di luar nalar. Dan berbagai keanehan yang ternyata berkaitan erat dengan masa lalu mereka. Protagonis kita membaca ini, dan dia frustrasi berat. Dia baru sadar energi emosional yang dia kumpulkan susah payah. Ludes seketika. Semuanya dikuras habis oleh roh iblis itu. Ini jelas berarti dia harus putar otak mencari cara mendapat energi baru demi si iblis. Tapi, tunggu. Dia jelas ogah melakukan hal-hal memalukan. Jadi, saat dia berjalan santai sambil asyik main ponsel, seorang cewek tiba-tiba muncul entah dari mana. Menabraknya keras, lalu jatuh terduduk. Dia, Rok dan tunggu. Apa? Lepas pakaian dalam buat dijadiin topeng? Dia langsung tersadar. Kaget setengah mati sama isi kepalanya sendiri. Cewek di depannya minta maaf pelan-pelan. Dia bilang lagi panik banget sampai nggak lihat jalan. Tapi tebak, apa respons cowok ini? Tiba-tiba aja dia emosi dan bentak cewek itu. Kalau minta maaf doang cukup, buat apa ada polisi coba? Terus, makin ngawur deh. Dia nekat nanya ukuran badannya, warna pakaian dalam, bahkan nyuruh dilepas saat itu juga. Gila beneran kan? Cowok yang satu ini, semua orang di sana langsung melongo. Cewek itu shock berat. Dalam hatinya mikir, ini cowok waras nggak sih? Apa dia minta bayaran pakai tubuhnya? Tapi bukannya marah. Cewek ini malah berdiri tenang. Terus dia bisik-bisik, bilang kalau di sini terlalu banyak orang yang lihat. Dia malah ngajak pindah ke tempat sepi, biar cowok itu bisa lakuin apa aja semau dia. Wah, di momen inilah tegang banget. Kewarasannya akhirnya balik. Ada energi aneh meledak, dan dia sadar, astaga, pikiran kotor gara-gara kutukan itu tiba-tiba muncul lagi. Plak! Dia menampar kepalanya sendiri keras-keras biar sadar. Apa ini bayaran ngeri yang harus dia kasih ke sosok iblis itu? Tanpa babi bu lagi, dia putar balik dan lari kencang banget sekuat tenaga. Ninggalin cewek itu sendirian. Jelas aja ceweknya kaget dan langsung teriak. Kok malah kamu yang kabur? Kan harusnya aku yang lari. Teriaknya bingung. Pas cowok itu udah jauh, tiba-tiba handphone si cewek berdering nyaring.
Suara misterius dari ujung telepon itu memanggilnya dengan sebutan Cena, bertanya tentang satu hal yang sangat penting. Apakah aura milik Ren benar-benar murni milik kontraktor iblis yang baru saja bangkit? Sambil memastikan kondisi sekitar aman, wujud gadis itu perlahan berubah menjadi sosok iblis seutuhnya. Ia melapor. Ya, dia sengaja membiarkan anak itu lolos. Tapi tenang saja, dia sangat yakin cowok itulah sosok yang dicari-cari oleh kartu tarot. Target utama mereka. Sang bos langsung memberi perintah baru. Cari celah untuk menguji kekuatan asli Ren. Tapi, ada satu peringatan keras. Jangan sampai bocah itu lepas lagi. Atau semua rencana mereka bakal hancur berantakan. Dengan senyum meremehkan, iblis itu menjawab santai. Dia nggak akan bisa lari dariku. Percaya diri banget kan? Nah, malam harinya, Ren tampak jalan gontai menyusuri area klub. Tangannya sibuk menghitung lembaran uang. Wajahnya kusut banget. Frustrasi. Karena kerja paruh waktunya cuma menghasilkan beberapa ratus yuan. Saka hari ini. Sial. Ini semua gara-gara kekuatan emosinya yang berisik. Bikin susah fokus. Tiba-tiba bruk. Seorang wanita asing menabrak dan memeluknya erat. Kaget setengah mati. Ren refleks teriak menyuruhnya lepas. Hei! Ngapain tiba-tiba nyender ke pelukan orang begini? Tapi tebak apa reaksi wanita itu? Dia malah sok kenal dan asyik ngomel. Mengkritik pelayanannya yang payah. Katanya jasa sopir pengganti milik cowok itu makin lama. Makin amburadul. Jelas saja Ren, kebingungan parah. Dia buru-buru menjelaskan kalau mbak ini pasti salah orang. Halo, dia itu bukan sopir panggilan. Tapi wanita itu ogah dengar. Menganggap Ren cuma ngoceh nggak jelas. Malah nantangin, takut nggak dibayar ya. Tanpa babi bu, segepok uang tunai langsung disodorkan ke wajahnya. Ambil saja ini dan cepat bantu aku masuk ke mobil. Titahnya seenak jidat. Ren, dia menatap uang itu. Otaknya langsung berputar cepat. Wah, lumayan juga nih. Kalau rejeki sudah di depan mata begini, buat apa? Ditolak kan? Akhirnya, dia beralih profesi dadakan jadi sopir pengganti. Ren membantu wanita itu masuk. Lalu bergaya sok profesional menjamin pelayanannya bakal memuaskan 100%. Nah, beberapa saat kemudian di perjalanan, cowok itu mulai ngajak ngobrol. Berkomentar santai kalau rumahnya itu pelosok banget. Nggak logis kan? Jauh-jauh cuma buat nongkrong di bar, tapi tebak, wanita itu pura-pura budak dan malah mengeluh kepanasan. Sambil menatap Ren dengan tatapan aneh, dia bertanya harus ngapain nih? Katanya, tubuhnya seakan mau meledak saking panasnya. Bener-bener kacau. Ren yang cuek cuma nyuruh dia pasang sabuk pengaman. Tapi astaga, tangan wanita itu tiba-tiba nyelonong memegang paha Ren. Jelas saja cowok itu kaget parah sampai wajahnya memerah. Meski panik, Ren sigap menahan tangan nakal itu. Si wanita malah protes. Nanya, apa dia memang sekaku ini? Mengabaikan godaan itu, Ren buru-buru mengalihkan topik pembicaraan. Serius nih, jalan yang dia tunjuk ini beneran, soalnya makin lama areanya makin sepi, mencekam. Memangnya keluarganya beneran tinggal di sini? Wanita itu lalu menunjuk ke tiba-tiba cewek ini menyuruhnya menepi. Berhenti di sini, serunya. Si cowok jelas langsung nurut dan menghentikan mobilnya. Dia menatap gadis itu kebingungan. Loh, kenapa? Tanyanya. Tapi belum sempat. Dia kaget banget waktu lihat aset wanita itu makin nempel ke arahnya. Cewek itu nanya, kok dia masih kelihatan bengong aja, padahal di daerah pegunungan liar begini cuma ada mereka berdua. Tapi, dia malah bilang lagi sibuk urusan penting. Jadi dia menolak keras ajakan nakalnya itu. Cewek itu lalu menangkup wajahnya. Berbisik kalau cowok ini makin sok jual mahal. Dia malah jadi makin gemas ingin menerkamnya. Cowok kita langsung ngeluh, bayaran 200.000 yuan ini beneran susah dicari. Tiba-tiba dia panik setengah mati melihat mata wanita itu mendadak jadi hitam pekat. Dia langsung mendorong cewek itu kuat-kuat. Teriak kalau dia bukan cowok gampangan. Tapi wanita itu tetap nekat mau merebut ciuman pertamanya. Setelah terdorong ke samping, wanita itu tampak tertunduk. Cowok kita menatapnya bingung saat mendengar dia meminta maaf dengan terbata-bata. Tapi astaga, kepalanya mendadak terbelah jadi 7 bagian. Cowok ini langsung teriak kencang, menanyakan monster apa. Sebenarnya dia ini. Wanita iblis itu balas berteriak, mengancam akan melahapnya pelan-pelan. Ketujuh kepalanya yang mengerikan itu langsung melesat menyerangnya. Untungnya,
Dia bereaksi secepat kilat menahan serangan itu. Tapi saat air liur monster itu menetes ke wajahnya, dia langsung teriak kalau ini benar-benar menjijikan. Sementara itu, di luar sana, seorang gadis lain berdiri tenang di dekat tangki air raksasa samping mobil. Itu Yue yang bilang wujud aslinya akhirnya ketahuan juga. Yue langsung melompat dari atas, melemparkan pedang tajamnya, menembus atap mobil dengan kekuatan penuh, dan langsung menebas separuh kepala monster wanita itu. Cowok kita buru-buru melompat keluar, mengumpat kesal sambil bertanya-tanya kekacauan apa yang sebenarnya sedang terjadi. Pedang yang tertancap itu mendadak membesar, retak, lalu, boom, ledakan hebat, membelah mobil itu jadi dua. Tiba-tiba, Yue bersama 3 rekannya sudah mendarat keren di belakangnya. Di depan mereka, wanita iblis berkepala terbelah itu berdiri mengancam. Iblis itu perlahan-lahan menyatukan kembali wajah dan kepalanya yang hancur. Dia mendesi mengejek Departemen Pertahanan Sihir yang lagi-lagi berani ikut campur urusan pihak lain. Yue langsung memanggilnya. Wah, memperingatkan monster itu kalau dia tidak akan bisa kabur malam ini. Tapi, Wah malah tersenyum meremehkan. Bertanya siapa juga yang berniat lari. Cowok kita yang masih syok berat langsung ngomel frustrasi. Menuntut penjelasan ada apa. Sebenarnya ini, dia teriak protes. Bilang kalau dia cuma pekerja paruh waktu biasa. Mana sanggup terjebak di pertempuran segila ini. Dengan santai menyuruhnya jangan berisik dan cepat cari tempat sembunyi yang aman, salah satu agen pria lalu memberitahu Yue target mereka, yaitu Wah dan Ren kembali ke markas. Mendengar itu, Wah malah tersenyum licik. Serangan super cepat, mendadak melesat. Untungnya, Ren refleks menunduk tepat. Waktu Yue dan timnya juga kompak melompat mundur menghindari bahaya. Tiba-tiba, terdengar suara pria arogan menyapa Yue, mengejek kalau dia sangat penasaran melihat wajah kaget ketua seksi mereka nanti. Terutama saat tahu pasukan ketiga kebanggaan mereka sudah habis dilahap tanpa sisa olehnya. Yue langsung mengenali sosok itu sebagai Jian. Pria itu memperingatkan kalau target mereka hari ini cuma Ren. Mereka mending mundur sekarang selagi masih ada kesempatan hidup. Namun, Yue dengan tatapan tajam mengonfirmasi kalau komplotan ini ternyata benar-benar mengincar Ren. Jian sama sekali mengabaikan Yue. Dia menatap Ren, membujuknya untuk bergabung dengan organisasi Cakar Iblis. Dia sesumbar apapun keinginan cowok itu. Cakar Iblis pasti bisa mengabulkannya. Ren jelas kebingungan. Yue buru-buru meneriakkan peringatan. Jangan dengarkan Jian. Sekali dia melangkah masuk ke Cakar Iblis, selamanya tidak akan ada jalan kembali. Ren perlahan bangkit berdiri. Dengan santainya, dia bilang ada satu hal yang mau ditanyakan. Dulu, Jian tertawa puas. Memujinya sudah buat keputusan cerdas. Di dunia ini, selain Cakar Iblis, tidak ada lagi tempat bernaung yang layak bagi pengguna kontrak iblis sepertinya. Departemen Pertahanan Sihir itu munafik. Mereka pasti akan memburunya layaknya tikus got yang sangat menghihikan. Namun Yue langsung membantah keras. Meski dunia luar punya stigma buruk terhadap para pengguna kekuatan iblis, tapi nyatanya departemen mereka tidak akan menyentuhnya sama sekali. Mengingat identitas khususnya, selama Ren bisa mengendalikan kekuatan itu di jalan yang benar, dia aman. Jian membentak Yue untuk tutup mulut. Memberikan harapan palsu pada Ren itu benar-benar omong kosong yang tidak akan mengubah kenyataan kejam. Tapi tunggu. Ren tiba-tiba bertanya polos. Apakah organisasi Cakar Iblis ini ada masa magangnya? Kalau disuruh lembur, ada uang tambahannya tidak? Terus, apa mereka kasih fasilitas asuransi lengkap dan tunjangan hari tua? Jian langsung melongo. Kebingungan luar biasa. Semua orang di sana, termasuk Yue, sampai tepuk jidat saking kehabisan kata-kata. Wah mengamuk hebat. Menuduhnya sedang melucu. Apa? Dia pikir komplotan iblis ini perusahaan resmi. Dengan wajah tanpa dosa, Ren membalas. Kalau bukan perusahaan resmi, ya dia ogah. Gabung dong. Jawaban ini sukses bikin WA makin mendidih. Dia menyuruh Jian berhenti main-main dan segera menyeret Ren sekarang juga. Jian langsung mengubah kedua tangannya menjadi pedang raksasa yang super tajam. Dia sesumbar akan menghabisi para cecunguk dari Departemen Pertahanan Sihir ini. Lebih dulu, pria itu melompat dengan kecepatan kilat, mengayunkan pedangnya membelah udara. Tapi, tunggu dulu. Yue dengan sangat tenang berhasil menangkis serangan maut itu pakai pedangnya. Dia langsung menginstruksikan timnya untuk mengurus WA biar Jian ini jadi lawan tandingnya. Timnya mengangguk kompak.
lalu melesat mengepung Wa. Mereka berteriak menyuruh iblis itu menyerah saja. Ini sudah 3 lawan 1. Sayangnya, Wa malah bertanya dengan tatapan meremehkan. 3 lawan 1 apanya? Tonton saja ini. Dia lalu membentuk simbol hati pakai tangannya dan menempelkannya tepat ke atas tanah. Retak! Benda-benda tajam mengerikan bermunculan dari simbol itu, melahirkan monster-monster buas dengan pisau di punggungnya. Wah! Dengan kejam memerintahkan peliharaannya untuk mengalahkan agen-agen itu. Dia mau membuat piala kemenangan dari mereka. Sementara itu, di sisi lain, Yue dan Jien sedang bertarung habis-habisan. Serang, tangkis, balas. Gerakan mereka benar-benar seimbang dan sempurna. Sambil menyerang, Jien mengejek Yue, menantang apakah cuma Jin meremehkan kekuatannya. Gini doang, nggak seru ah. Nggak puas? Yua. Tentu saja, kesal bukan main. Jangan senang dulu. Balasnya tajam. Pedang merahnya mendadak mencair. Wos, cairan energi itu melesat ke arah Jin, memicu ledakan menyala yang sangat dahsyat. Tapi, tunggu dulu. Jin menahannya. Tepat waktu. Pisau di lengannya berhasil menahan benturan itu. Mundur sedikit, tapi dia malah tersenyum remeh. Benar-benar musuh menyebalkan. Dia berseru, masih kurang kuat, teriaknya, sambil mengubah pedang di lengannya jadi cakar mengerikan. Di sisi lain, Rainier malah ambil langkah 1000. Dia berlari kencang, menyesal setengah mati. Ya ampun, kalau tahu ujungnya bakal segila ini, dia nggak akan pernah terima pekerjaan pengganti yang super berbahaya ini. Lagi pula, Aning dan Yayao masih menunggunya pulang. Dia harus selamat. Jadi, tanpa pikir panjang, cowok ini mencari celah buat kabur. Tapi tunggu, langkahnya terhenti total. Wah, monster mengerikan itu mendadak muncul, menghadang di depan matanya. Dan wajahnya. Oh, terbelah 2. Merinding. Monster itu melempar sulur mengerikan dari wajahnya. Rainier langsung menjerit panik. Sambil mundur ketakutan, dia teriak histeris. Sumpah, aku nggak tertarik padamu. Padahal, dada cowok itu mulai terasa panas seperti terbakar api. Wah, tak peduli. Aku sudah nggak tahan. Serunya liar, bersiap menelannya hidup-hidup. Astaga, gawat. Dari kehauan Yua langsung meneriaki Yun salah satu rekannya buat segera melindungi Rainier. Tapi, apa daya, Yun membalas dengan panik. Kami terkepung. Mendengar itu, Yua bertindak cepat. Dengan sisa tenaga, dia mementalkan senjata Jen dan melesat ke arah Rainier. Jangan sentuh dia. Bentak ninja. Sayangnya, Yua masih terlalu jauh. Wah, hampir saja melilit tubuh Rainier sepenuhnya. Tapi, keajaiban terjadi. Tiba-tiba, kekuatan misterius dalam diri Rainier bangkit. Kekuatan raksasa meledak. Kobaran api super dahsyat menyapu segala arah, meratakan bangunan di sekitarnya dalam sekejap mata. Yua yang melihat itu benar-benar syok berat. Mulutnya terenganga. Sementara itu, Wa menjerit kesakitan sambil memegangi wajahnya yang hangus. Yua membatin, tunggu, bagaimana ini bisa terjadi? Logikanya, cuma pemilik berkah suci yang bisa melukai monster semacam ini. Lalu, kenapa cowok biasa seperti Rainier bisa? Di tengah kekacauan, Wa berteriak nyaring. Mengadu pada Jian! Bocah ini merusak wajahku. Singkirkan dia. Kuliti dia sekarang juga. Raungnya marah. Wa mendesak Jin untuk berhenti main-main dan segera tangkap Rainier. Tanpa basa-basi, Jin melesat secepat kilat ke arah cowok itu. Siapapun yang menghalangiku akan hancur. Ancamnya dengan tatapan tajam. Dia sudah hilang kesabaran dan berniat menyapu bersih semuanya. Melihat ancaman itu, Yua nggak tinggal diam. Dia langsung menyatukan kedua tangannya, bersiap memanggil jurus pamungkasnya. Manifestasi susi langit bulan merah. Energi menyala terang. Yua menciptakan tombak energi raksasa, mengincarnya lurus ke Jin, dan kena. Tombak itu telah menembus perut Jin. Tapi, hei, apa-apaan ini? Jin malah tertawa kegirangan. Dengan entengnya, dia mencabut tombak merah itu. Gila, dia malah memuji serangan Yua. Boleh juga. Serangan yang lumayan untuk seorang wadah suci. Kekehnya sombong. Sayangnya, aku jauh di atas levelmu. Boom! Aura gelap meledak. Jin mengaktifkan mode terkuatnya.
Iblis 1000 pedang. Kekuatannya melonjak drastis. Yua buru-buru melompat mundur menjaga jarak. Lalu berteriak, Yun, semuanya, lindungi Rainier, biar aku yang tahan monster ini. Sayangnya, Jin bergerak lebih cepat. Jurus mematikannya diaktifkan. Cakarnya melesat tajam. Dan dia menyuruh Yua bersiap menyambut kekalahannya. Yua membalas dengan tombak merahnya. Tapi, RANG, tombaknya hancur berkeping-keping. Benturan dahsyat itu membuat Yua terhempas hebat. Sangat menyedihkan. Jin terus mengejeknya habis-habisan. Wah, satu lagi wadah suci yang bakal tumbang hari ini. Ledeknya dengan senyum sinis. Dia bahkan bertanya, kenapa? Kamu takut ya? Tapi Yua menolak menyerah. Dia menyuruh timnya untuk bertahan kuat-kuat. Tahan sebentar lagi. Bantuan pasti segera datang. Teriaknya yakin. Yakin. Tapi tiba-tiba, JLEB, cakar tajam Jin menembus perut Yua dengan brutal. Suasana langsung hening. Sambil tersenyum kejam, Jin berbisik pelan. Bantuan apa yang kamu maksud, HM? Mereka nggak akan pernah sampai. Jin menarik cakarnya tanpa belas kasihan. Bruk, Yua langsung ambruk ke tanah. Tak berdaya dengan luka parah. Astaga, kepanikan total melanda timnya. Melihat ketua mereka tumbang, semuanya histeris. Yua, bertahanlah, teriak mereka. Pikiran mereka kacau balau. Bingung setengah mati. Apa yang harus mereka lakukan sekarang? Di mana pasukannya? Dan yang lebih penting, bagaimana nasib Rainier? Di tengah kekacauan itu, kobaran api menyala terang, menyelimuti tubuh Rainier. Sayup-sayup. Dia mendengar obrolan tim Yua, bahwa gadis itu rela mengorbankan diri demi melindunginya. Salah satu dari mereka tiba-tiba menyeletuk kaget. Apa bocah ini seorang pengguna kekuatan iblis? Sementara itu, di alam bawah sadarnya, Rainier terikat pada pohon misterius. Masih mau melawan takdirmu? Bisik. Suara gelap itu menyuruhnya menyerah, tapi Rainier menolak keras. Enggak, ini belum berakhir. Dalam kebingungannya, sebuah kutipan epik mendadak melintas di kepalanya. Pedang panjang yang terbakar api, cahayanya membelah kegelapan. Kemanapun pedang itu mengayun. Bahkan bintang-bintang di langit pun akan menunduk hormat. Menyambut sang api abadi, epik banget. Di dunia nyata, Jin malah asyik meremehkan tim Yua. Kalian semua benar-benar bodoh, ejeknya. Lalu melesat maju. Terang. Dalam satu tebasan cakar kilat, habislah sudah. Seluruh anggota tim tumbang tak berdaya di atas tanah. Pemandangan yang bikin putus asa. Sementara Yua masih berjuang sekuat tenaga untuk bernapas. Setelah membereskan mereka, Jin beralih ke target utamanya. Dia mencekik leher Rainier dan mengangkatnya, lalu memanasi Jin. Sudah kubilang kan, kalau repot membawanya utuh, jatuhkan saja dia. Bawa tubuh yang sudah tak berdaya itu, misi kita tetap dihitung. Selesai, rayunya. Tapi Jin malah mendecak remeh. Koba pikir, kalau bocah ini tumbang semudah itu, apa benar dia target istimewa yang kita cari selama ini? Jin lalu menatap tajam ke mata Rainier. Hei, tunjukkan kekuatan aslimu. Apa benar kau pengguna kekuatan iblis? Tantangnya, dan di detik itu juga, kejutan luar biasa terjadi. Tubuh Rainier meledak dalam kobaran api yang menyilaukan. Boom! Gelombang kejut super panas itu langsung mementalkan Jin sejauh beberapa meter. Untung saja, refleks Jin luar biasa. Dia masih bisa mendarat tegak. Asap hitam mengepul tebal. Saat asap perlahan menipis, Yua dan Jin dibuat melotot kaget. Sosok di balik asap itu mustahil. Jin sampai berteriak tak percaya. Bagaimana mungkin? Ya, di tengah kepulan asap itu, Rainier berdiri gagah dengan wujud yang 100% berbeda. Mode bangkitnya telah sempurna, sang iblis api telah lahir. Tanpa ragu, cowok itu mengayunkan pedang apinya ke arah Jin. Sush! Tebasan api itu super cepat. Jin berhasil menghindar di detik terakhir, tapi gila, hawa panasnya benar-benar membakar. Pertarungan yang sesungguhnya baru saja dimulai. Serangga rendahan! Dia membentak keras, berani-beraninya mereka bersikap kurang ajar di hadapannya. Sekarang, terkapar tak berdaya di atas tanah. Jin shock berat bagaimana ini bisa terjadi. Dia baru sadar, aura iblis yang luar biasa meledak dari tubuh Renji terasa sangat familiar. Yua, yang sedang dipapatinnya, cuma bisa melongo. Dia tak percaya kekuatan Renji. Sehebat itu, mampu menghempaskan Jin hanya dengan satu serangan telak. Renji lalu memusatkan kekuatan apinya, menarik
Jin dan Hu mendekat. Jelas saja mereka panik luar biasa. Tapi tunggu, Jin tiba-tiba tersadar kekuatan gila ini sepertinya milik sang raja, iblis. Dan Hu mengonfirmasi. Iya, Renji adalah sosok yang selama ini dicari oleh kartu tarot Yua. Yang mendengar hal itu langsung bertanya-tanya, apa benar kartu tarot mencari pemuda ini? Renji lalu berseru, membuat dia marah berarti. Kehancuran total menanti mereka. Sambil mengepalkan tangan, apinya memadat, berubah jadi sulur tajam yang langsung menusuk tubuh Jen dan Hu. Tanpa ampun, mereka menjerit kesakitan. Dalam keputusasaan, Jen memanggil sang Raja Iblis Agung, berteriak bahwa tugas mereka sudah selesai dan target yang dicari telah ditemukan. Sayangnya, Hu cuma bisa menjerit histeris. Dia belum mau lenyap dari dunia ini. Namun, nasib berkata lain. Api itu melahap mereka seutuhnya, menghanguskan tanpa sisa. Renji cuma menatap dengan sangat tenang, menyebut mereka tak lebih dari sekadar semut korban persembahan untuk pohon iblis. Boom! Dia lalu melepaskan ledakan, api super dahsyat ke segala arah. Yua dan timnya terpaksa melindungi wajah mereka. Begitu panasnya mereda, Yua perlahan membuka mata dan kaget bukan main. Renji sudah kembali ke wujud manusianya, lalu jatuh pingsan. Yua langsung bergegas mendekat, sementara timnya dengan panik bertanya apa yang sebenarnya terjadi pada pemuda itu. Yua bilang, sepertinya mode iblisnya sudah berakhir, jadi mereka harus segera memeriksa kondisinya. Mereka pun mengelilingi Renji dan Yua mengonfirmasi kalau dia masih bernapas. Salah satu agen lalu memperingatkan Yua, Renji itu terlalu berbahaya. Terus kita apakan anak ini? Yua menjawab tegas, ini ada hubungannya dengan kartu tarot, yang berarti urusannya sama sekali tidak sederhana. Jadi, bawa dia ke markas sekarang. Pria itu baru mau menggotong Renji, tapi Yua menyadari sesuatu, lukanya jauh lebih parah dari dugaan awal. Biar aku saja yang bawa. Yua lalu memerintahkan rekan setimnya Yun untuk mengurus yang X. Yun setuju, bilang dia bakal mengontak markas buat mengecek keberadaan bala bantuan. Tapi ya, pria lainnya nyeletuk sinis, dia sudah hafal. Bantuan pasti baru datang setelah pertarungan benar-benar selesai. Tiba-tiba, Yua tersentak kaget. Tangan Renji tak sengaja meremas dadanya. Super murka, Yua langsung membanting. Cowok itu ke tanah. Dasar mesum. Renji menatap Yua yang seakan terbakar amarah. Panik luar biasa. Dia buru-buru membela diri. Sumpah, aku tidak sengaja. Percaya kan? Tapi Yua telanjur kesal dan mengatainya cowok. Mesum kurang ajar. Uniknya, di tengah omelannya, Yua diam-diam takjub. Bagaimana bisa dia pulih secepat itu setelah memakai kekuatan iblis? Kemampuan penyembuhannya benar-benar gila. Yua curiga, iblis yang membuat kontrak dengannya jelas bukan entitas sembarangan. Renji lalu pasang wajah tanpa dosa. Urusanku di sini sudah selesai. Keluargaku sudah menunggu buat makan bareng. Aku duluan. Ya, Yua, ia masih menutupi dadanya. Langsung berteriak menyuruhnya berhenti. Dia menjelaskan, demi alasan keamanan, opsi terbaik adalah Renji ikut mereka ke markas. Tapi si tokoh utama kita menolak santai, merasa itu sama sekali tidak perlu. Dia bersumpah ogah gabung dengan organisasi aneh macam Cakar Iblis atau semacamnya. Lagi pula, dia bilang mereka berdua juga belum saling kenal. Tanpa dosa, dia langsung melenggang pergi. Tapi baru beberapa langkah, seseorang tiba-tiba mencegat di depannya. Itu Yun, wajahnya galak banget. Melihat tatapan membunuh itu, Renji secara insting langsung mundur selangkah ketakutan. Sialnya, kerah bajunya malah ditarik Yua dari belakang. Masih emosi? Cewek itu kembali memanggilnya mesum. Kamu pikir aku ngasih kamu pilihan? Dan begitulah. Beberapa detik kemudian, Renji sudah nyangkut di mobil mereka. Dia berteriak, frustrasi, mengancam mau bikin laporan pengaduan. Sambil mengomel, dia mengakui ikut ke markas sih masih bisa diterima. Tapi kenapa juga mereka harus main keroyok segala? Sayangnya, segala protesnya itu dicuekin habis-habisan. Tim Jua cuma diam tak peduli. Tiba-tiba, kesadarannya terlempar ke depan pohon iblis. Dan, astaga, dia kaget bukan main. Melihat roh iblis Jin dan Hu terperangkap di dalam pohon itu. Kenapa mereka ada di sana? Apa yang sebenarnya terjadi? Energi merah pekat tiba-tiba merembes dari tubuhnya. Renji panik, jangan-jangan dua iblis ini menuntut jatah energi darinya?
Padahal dia tahu jelas stok energinya sudah tipis. Tiba-tiba tubuhnya terasa terbakar. Dia menjerit saat aura merah dan api meledak dahsyat dari dalam dirinya. Sedetik kemudian, dia tersentak kembali ke dunia nyata. Dan parahnya, Prut, dia tidak sengaja kentut di dalam mobil. Yun langsung bertanya, "Kamu barusan kentut?" Sambil keringat dingin, Renji menjawab canggung, "Aduh, aku kebelet banget nih. Sudah tidak tahan lagi." Mereka pun membawanya ke toilet umum terdekat. Yun dan rekannya berjaga ketat di luar. Karena mendengar ada suara berisik dari dalam, sang agen mengancam bakal mendobrak kalau dia lama. Renji panik membalas, iya, ini aku keluar." Benar saja, pintunya terbuka. Tapi tunggu, yang keluar malah seorang kakek tua. Kakek itu terbatuk pelan sambil berlalu santai. Penjaga itu terus berteriak. Katanya, nanti pas sampai di markas, Renji boleh banget pakai toilet sepuasnya sampai bosan. Tapi kok dia nggak keluar juga? Yun mulai curiga. Kenapa lama banget nih? Padahal, si kakek tua itu malah santai berjalan dan menghilang. Di balik sebuah rumah tanpa ketahuan sama sekali. Yah, Renji langsung melepas penyamaran kakek tuanya. Sementara para penjaga di luar malah asyik bercanda. Mereka mikir dia kecemplung ke toilet, sambil senyum bangga dengan kemampuan adaptasinya. Renji ngintip ke arah mereka dengan tatapan usil. Dia membatin, "Yakin nih mau nangkap aku? Mending jangan deh." Setelah itu, tanpa suara sedikit pun, dia langsung kabur dari sana. Meninggalkan dua penjaga malang yang masih setia nungguin di depan toilet. Mereka bahkan ngancam bakal dobrak pintu kalau dia nggak segera keluar. Pindah ke esok harinya. Di Departemen Pertahanan Sihir, sang ketua benar-benar kaget dengar laporan mereka. Sambil menahan amarah, dia langsung nanya, "Gimana ceritanya cowok itu bisa lolos? Padahal kalian keroyokan." Ketua Sheni jujur aja ngaku kalau ini benar-benar di luar dugaannya. Dia nggak nyangka Renji adalah orang yang dicari-cari oleh kartu tarot. Wah, kemudian maju. Terkait insiden memalukan ini, dia dengan tegas bilang, bakal ambil tanggung jawab penuh. Sheni nanya, gimana caranya? Dia bahkan langsung nyuruh Ua buat ngeluarin perintah penangkapan. Tangkap Renji detik itu juga. Tapi tunggu, Ua malah minta waktu 1 hari buat ngasih penjelasan. Sheni sih setuju, tapi ngasih peringatan keras. Ingat, cuma punya waktu 24 jam. Setelah itu, semua info soal Renji langsung diubah jadi rahasia tingkat tinggi. Ua mengangguk paham. Nggak mau buang waktu. Sheni teriak nyuruh mereka gerak cepat. Cuma punya waktu 1 hari. Ingat, mereka semua langsung panik, bilang iya, dan langsung lari berhamburan. Nah, pas di luar ruangan ketua, Yun nanya ke Ua, di mana kita bisa nemuin Renji. Tapi dia kuma. Senyum misterius doang. Wah, ada rencana nih. Malamnya, cowok kita akhirnya sampai di rumah. Dia meregangkan badannya yang pegal, ngebayangin enaknya mandi. Ranggat, badan rasanya rontok banget. Tiba-tiba dia dengar suara cowok teriak dari dalam tokonya. Katanya, siapapun yang berani nyari gara-gara, sama Grushan, siap-siap aja celaka, panik dong. Masalah apa lagi nih yang datang? Tanpa pikir panjang, dia langsung lari secepat kilat ke arah toko. Pas nyampe, dia lihat preman-preman pada lari ketakutan. Teriak-teriak, kalau cewek di dalam itu galak banget. Salah satu dari mereka malah sibuk nyari giginya yang copot ditendang cewek itu. Astaga! Terus, tebak siapa yang berdiri di sana bawa sapu? Yo, dia teriak nantangin preman-preman itu. Nyuruh mereka balik kalau masih berani. Renji cuma bisa bengong. Yo. Sadar kakaknya datang, langsung ngomel nanya kenapa baru pulang sekarang. Bukannya jawab, Renji malah balik nanya. Kamu yang ngusir mereka semua? Yo, santai banget bilang enggak. Dan ngejelasin kalau sebenarnya yang beraksi adalah pacar Renji yang udah nunggu dari tadi. Makin bingung nggak tuh? Cowok kita ini kaget dan nanya, pacar apaan maksudnya? Pacar dari mana coba? Belum selesai mikir, ada suara cewek yang familiar banget nyeletuk. Akhirnya kamu pulang juga. Yap, itu Ua. Melambai santai. Renji langsung nanya, kok bisa tahu tempat ini? Ua dengan santai jawab, kalau dia udah lama di situ. Berhubung ada cowok-cowok rese, ya udah. Dia yang beresin mereka semua. Renji langsung narik tangannya ngejauh. Gila, gigih banget si cewek ini. Dia bilang kalau emang mau ngomong sesuatu, jangan di sini dong. Sementara itu, Aning nengok ke Yao sambil ngasih komen kocak. Renji beneran beda ya, padahal udah gede tapi masih aja malu-malu soal punya pacar. Tapi Yao langsung ngebantah tebakan itu. Nggak mungkin kakaknya cuma malu. Dia malah curiga kalau kakaknya ini cuma mau lari dari tanggung jawab.
Klasik. Beberapa saat kemudian, kita pindah adegan. Mereka berdua sekarang berdiri di atap gedung yang tinggi. Renji tegas banget ngomong ke Yua, kalau ada masalah, hadapi aku. Tolong, jangan pernah bawa-bawa keluargaku ke sini. Tapi, Ua senyum. Kamu salah paham, katanya. Dia malah nyuruh cowok itu tenang dikit dan lihat pemandangan kota malam ini. Indah banget kan? Renji yang udah jengkel nanya, jadi kamu jauh-jauh ke sini malam-malam buta cuma buat lihat pemandangan doang? Yang bener aja, bukan itu. Intinya, Ua mulai cerita. Setelah bencana besar masa lalu, peradaban manusia nyaris hancur lebur. Terus, muncullah para pejuang Gen. Mereka ini yang berjuang habis-habisan ngelawan ras monster, ras roh dan iblis. Kegelapan, semuanya demi ngebangun kembali 33 kota utama di Menara Agung ini. Ua menatapnya tajam. Masa kamu nggak mau ngelakuin sesuatu yang besar buat dirimu sendiri dan orang tersayang? Dia langsung nawarin kesempatan emas buat gabung ke Departemen Pertahanan Sihir. Katanya, ini bakal ngasih Renji peluang luar biasa buat makin kuat. Diam, Seigenche. Renji akhirnya buka suara. Jujur, dia salut banget sama mereka yang berani berkorban segalanya demi ngelindungi negara dan seluruh umat manusia. Tapi buat aku, ini beda. Aku cuma mau jagain rumahku dan orang-orang yang paling aku sayang. Ua cuma mengangguk pelan. Bilang kalau dia ngerti. Dia tahu banget seberapa keras perjuangan Renji buat nyembuhin penyakit adiknya. Terus, Ua ngelempar satu pertanyaan yang bikin merinding. Gimana kalau? Aku bilang kalau departemen kami sebenarnya punya kemampuan buat nyembuhin adikmu secara total. Sumpah. Renji langsung kaget setengah mati. Dia nanya dengan tatapan gak percaya. Maksudnya, departemen kalian bisa nyembuhin penyakit kutukan iblis yang diderita Yao Yao? Sambil emosi, dia teriak. Itu mustahil banget. Jangan coba-coba bohongin aku. Karena selama ini, obat penahan itu cuma bisa memperlambat efek kutukannya aja kan? Tapi nggak bisa nyembuhin total. Ua tetap tenang. Sama sekali nggak kepancing. Dia dengan serius jelasin kalau dia nggak lagi main-main. Ternyata ada tanaman ajaib bernama rumput lentera. Katanya, tanaman ini punya kekuatan buat ngilangin kutukan iblis itu selamanya. Cuma masalahnya, Departemen Pertahanan Sihir masih dalam tahap riset buat menyempurnakannya. Wajah Renji udah pucat, saking syoknya. Dia nanya lagi untuk mastiin, obat ini beneran ada. Wah, berani jamin 100%. Dia bukan tipe orang yang bakal bercanda soal hal serius begini. Emosi meledak. Renji menggebrak pagar pembatas. Asalkan bisa menyembuhkan penyakit Yao Yao, dia rela deh bergabung dengan Departemen Pertahanan Sihir. Wanita itu langsung setuju dan bilang akan segera mengurus pendaftarannya. Dia lalu melambaikan tangan, tersenyum santai, dan menyuruh wanita itu agar tidak usah khawatir. Karena dia akan selalu siap kapan saja. Sambil menatap kepergian cowok itu, si wanita batin anak ini benar-benar cerdik. Lalu, dia langsung menelepon Sensi. Melaporkan kalau Renji sudah resmi direkrut, tapi ada satu syarat khusus. Nah, begitu. Syaratnya dijelaskan. Sensi auto jantungan. Dia langsung teriak, bilang kalau obat penekan sih masih bisa dikasih, tapi apa dia benar-benar gila berani menjanjikan rumput lentera? Itu barang super langka tahu. Ansi yang emosi berat akhirnya memutuskan memotong setengah anggaran tim mereka bulan depan. Bikin wanita itu diam 1000 bahasa. Esok harinya cowok kita tiba di Balai Laut. Berpikir rutinitas hariannya bakal berjalan normal seperti biasa saat berangkat kerja. Tapi, Departemen Sihir ternyata masih berusaha memanfaatkannya. Dia berjalan melewati para polisi di lorong dan masuk ke kantor. Wei langsung nanya, kenapa dia baru datang? Sementara rekan kerjanya yang heboh bilang, kalau ada masalah besar, santai saja. Dia menaruh tasnya di loker dan balik nanya, memangnya ada masalah apa sih? Temannya malah nanya, apa dia baru saja direkrut jalur khusus sebagai siswa oleh Akademi Pemburu Iblis? Renji tiba-tiba melihat sepucuk surat di lokernya. Wei dengan sangat antusias bilang kalau dia beruntung banget. Kalau lulus tes ini, dia bisa masuk akademi elit itu. Tapi coba tebak. Renji dengan santainya menggulung kertas itu dan membuangnya. Bilang kalau dia sama sekali nggak tertarik. Wei jelas kaget. Parah. Nanya, dia lagi ngelindur apa?
dan maksa dia buat pergi ke sana sekarang juga. Temannya juga setuju banget sama Wei bilang kalau masuk Akademi Pemburu. Iblis itu jalan ninja jadi pemburu iblis profesional. Tapi Renji cuma mendengus meremehkan. Siapa juga yang peduli jadi pemburu? Iblis, dia bilang dia cuma suka nongkrong sama mereka di sini. Tapi eits, keputusannya langsung putar balik saat temannya nyeletuk soal bayaran. Satu misi pemburu iblis profesional itu bayarannya bisa sampai ratusan ribu. Bahkan kadang tembus jutaan, deng. Dia langsung mencengkeram kerah temannya, teriak heboh minta dikasih tahu di mana lokasi tesnya sekarang juga. Nggak lama, dia sampai di aula pelatihan ujian perwira laut. Dia tahu, buat masuk ke Akademi Pemburu, iblis, dia harus lolos ujian perwira ini dulu. Ah, gampang lah, batinnya. Dia lalu nanya ke Wei, kenapa kok kandidat 2013 membludak banget? Wei bilang dia juga bingung, tapi kabarnya sih emang lagi ada krisis tenaga kerja, makanya departemen lain pada datang buat bajak orang. Nah, si pembawa acara ngeliat Wei dan nanya bahwa gelombang rekrutan baru lagi nih buat ujian. Wei dengan sarkas balas, emangnya situ bakal dipecat kalau dia nggak bawa orang. Bikin si pembawa acara ngakak, dia lalu bercanda, bilang Wei mending pensiun aja di umurnya sekarang. Apalagi dia cuma seniman bela diri tua, bukan pejuang genetik. Terus nanya, apa gunanya dia maju ke garis depan? Wei cuek, bebek. Dan nyuruh Renji sama satu cowok lagi buat jaga harga dirinya, yang langsung mereka iakan. Tiba-tiba Renji melihat Julie di kerumunan bertanya-tanya, ngapain dia di sini? Julie juga sadar dan langsung menatapnya tajam. Wanita di sebelah Julie nanya, apa dia kenal Renji? Tapi Julie cuma jawab singkat, enggak. Sesaat kemudian, si pembawa acara nanya, apa moto perwira? Laut? Semuanya teriak kompak. Laut menyalakan semangat kami untuk menjaga kota tetap terang. Benderang, si pembawa acara bangga. Memuji mereka, lalu melempar bom kejutan. Ada bonus 30.000 yuan untuk skor tertinggi. Ujian pertama mereka, panjat tali tangan kosong. Cowok di sebelah Renji pamer dengan sombong, kalau ini keahliannya. Tapi Renji, kuma, diam. Fokus menatap dinding raksasa di depannya. Pembawa acara lalu menyuruh semua bersiap. 3, 2, 1. Mulai. Cowok di sebelahnya langsung lari ke tali dan mulai memanjat. Ninggalin dia di bawah. Tapi tunggu. Renji langsung meraih talinya, melompat, dan bam! Langsung sampai di puncak dalam sekejap. Dia senyum minta maaf ke saingannya, bilang dia duluan ya. Para saingannya sadar ada yang aneh. Lenggan robot! Mereka langsung teriak protes ke petugas. Bilang dia curang parah. Wanita di dekat Julie juga ikutan shock. Kok nggak ada yang ngawasin Renji sih? Gila. Anak itu memasang lengan mekanis dengan fungsi super canggih. Dia nanya ke Julie, itu merek buatanmu ya? Tapi Julie cuma bisa bungkam menahan. Kesal. Sadar kalau cowok itu benar-benar memakainya untuk curang. Si pembawa acara melongo. Baru ingat kalau aturannya memang gak pernah melarang pemakaian lengan mekanis secara tertulis. Dia pun mengesahkan hasil tes itu. Bikin Wei ngakak puas. Dan bilang kalau bocah tengil itu akhirnya ngasih dia kebanggaan. Renji merayakan kemenangannya dengan santai. Sementara saingannya, enggak. Habis pikir sama kesombongannya, padahal udah curang. Mereka ngancam, jangan senang dulu bro. Masih banyak banget ujian yang menunggu di depan, lihat saja nanti. Kata mereka. Pembawa acara pun langsung mengumumkan ujian berikutnya. Yaitu lari penyelamatan berbeban sejauh 300 meter. Syaratnya, mereka harus menggendong target penyelamatan sambil berlari sejauh 300 meter. Dan memastikan targetnya tetap aman tanpa lecet sedikit pun. Renji melirik manekin itu. Sambil tersenyum remeh, yakin kalau ini bakal gampang banget. Peserta lain langsung mengangkat manekin mereka dan berlari kencang saat wasit memberi aba-aba. Ujian pun dimulai. Tapi coba tebak, baru saja Renji menyentuh manekinnya, benda itu langsung hancur berkeping-keping. Dia pun kesal. Kenapa benda ini rapuh banget sih? Di saat yang sama, peserta lain sudah jauh di depan. Wei langsung berteriak. Ngapain kamu pakai tenaga dalam segala? Cepat cari ganti! Seru Wei. Panik. Sayangnya, wasit langsung memberitahu fakta pahit. Aula ujian sama sekali tidak menyediakan manekin cadangan. Kalau gagal menyelesaikan lari sejauh 3.000 meter tepat pada waktunya, ya otomatis didiskualifikasi. Seorang gadis di bangku penonton tertawa puas. Mengejek Renji yang pasti bakal gagal total. Salah sendiri merusak manekinnya. Tapi tunggu, Julie tiba-tiba sadar Renji malah berlari kencang ke arah mereka.
Ada apa ini? Gadis tadi ikut terheran-heran. Julie melongo tak percaya dan berteriak. Hei, kamu mau ngapain? Tanpa basa-basi, Renji langsung melompat. Naik ke atas meja mereka. Dia menatap Julie dan bertanya dengan polos. Kalau pakai manusia asli buat menyelesaikan ujian, tetap dihitung sah, kan? Detik berikutnya, dia menggenggam tangan Julie. Gadis itu langsung panik dan menyuruhnya melepaskan tangannya sekarang juga. Tapi Renji cuma tersenyum santai. Maaf ya, aku pinjam sebentar. Hap, dia langsung menggendong gadis itu. Julie berteriak histeris, meronta dan protes keras. Mengabaikan omelannya, Renji berlari secepat kilat melewati semua peserta lain yang sudah curi start. Semua orang bengong. Seriusan, bawa orang asli gitu. Emangnya boleh? Julie yang super malu cuma bisa menutup matanya rapat-rapat. Memohon agar tidak ada yang menatapnya dan berpura-pura jadi patung. Wei tertawa sampai sakit perut melihat kelakuan gila sahabatnya itu. Kamu emang gak pernah gagal bikin kejutan, Renji? Serunya bangga. Sang wasit buru-buru mengecek buku peraturan. Dan coba tebak, ternyata membawa manusia sungguhan itu sah. Tak lama, wasit mengumumkan bahwa ujian terakhir ini adalah simulasi misi penyelamatan darurat. Skenarionya, mereka sedang berada di gedung runtuh dan harus menyelamatkan korban yang terluka parah. Ketegangannya sangat terasa. Tugas mereka adalah memberikan pertolongan pertama dan membawa korban keluar dari zona bahaya. Dengan selamat, kondisi korban di depan mereka sangat kritis. Kaki kanan hancur, luka tusuk di perut, kehabisan banyak tenaga, dan dalam kondisi syok berat. Sang wasit pun berteriak lantang memulai ujian. Renji menatap Julie lembut, menyuruhnya jangan takut, karena dia pasti akan menyelamatkannya. Apapun yang terjadi, bertahanlah, ucapnya puitis. Tapi Julie mendengus, menyuruhnya berhenti sok drama, dan cepat selesaikan ujian ini. Renji lalu mengangkat kakinya perlahan, berniat menutup luka parah di kakinya lebih dulu. Dan karena gadis itu sedang syok, dia harus segera mengembalikan ritme jantungnya. Melihat raut wajah Renji yang super serius, Julie sedikit tersentuh. Tapi saat pria itu menempelkan tangan di dadanya, dia panik. Hei, kamu mau ngapain? Tanyanya. Malu-malu galak. Renji menjawab dengan tenang bahwa ini prosedur CPR. Julie langsung melotot tajam, mengancamnya. Kalau dia berani menekan dadanya, dia akan memotongnya. Bukannya takut, Renji malah memegang wajah Julie dan mendekatkan bibirnya, berbisik pelan. Tenagamu sudah habis. Aku harus memberikan napas buatan sekarang juga. Wajah Julie memerah padam. Gadis itu semakin terkejut dan marah. Lalu mengancam akan menghajarnya sampai babak belur kalau sampai dia berani menciumnya. Tapi Renji membalas dengan senyum penuh rasa percaya diri. Sebagai calon penjaga lautan, pantang baginya membiarkan siapapun gagal diselamatkan di depan. Matanya mendengar gombalan maut itu, Julie terdiam. Kembali duduk, lalu berkata, kalau Renji terus ngoceh, dia akan pergi. Dan kalau pria itu gagal ujian, jangan pernah salahkan dirinya. Renji terkejut, tapi setuju. Dia hanya berpesan, kalau pengawas bertanya soal prosedurnya, Julie harus bilang kalau dia melakukan semuanya dengan sempurna. Jangan sampai rahasia ini bocor. Oke, singkat cerita, mereka semua kembali berkumpul di aula utama. Suasana terasa sangat melegakan. Sang pengawas akhirnya mengumumkan bahwa seluruh rangkaian ujian telah selesai. Dia memuji performa luar biasa dari para kandidat angkatan ini. Semua orang bersorak. Tapi tunggu dulu. Saat hasil akan diumumkan, sirine darurat tiba-tiba berbunyi nyaring. Semua orang di ruangan tersentak. Pengawas pun panik. Itu alarm bencana monster tingkat tinggi. Apakah ini masih bagian dari ujian? Atau jangan-jangan sebuah insiden sungguhan? Ataukah ini ujian rahasia? Wei tiba-tiba berlari masuk dengan wajah pucat pasi. Berteriak bahwa bencana monster skala besar baru saja terjadi di distrik 49. Level ancamannya tidak diketahui, tapi jangkauannya sangat luas. Wei langsung memanggil seluruh anggota tim 7 untuk segera berangkat ke lokasi. Tanpa ragu, mereka semua setuju. Meneriakan semboyan kebanggaan mereka dengan penuh semangat membara. Sementara itu di distrik 49, boom! Ledakan dahsyat meruntuhkan bangunan. Seorang pria berteriak menyuruh timnya segera mundur. Memperingatkan tentang serangan anjing mutan. Mereka berlari pontang-panting menuju truk. Syukurlah, bala bantuan akhirnya tiba tepat pada waktunya. Pria itu berteriak lega melihat kedatangan Wei. Wei menyapa pria bernama Ma itu dan langsung menanyakan situasi di lapangan dengan napas terengah-engah. Ma menjelaskan ini bencana monster tingkat G yang bisa meroket ke tingkat F.
Musuhnya, monster anjing peringkat 4 yang super ganas. Dan yang paling ngeri, jumlahnya tak terhingga. Semua orang merinding mendengar fakta bahwa mereka harus menghadapi gerombolan anjing mutan. Peringkat 4. Tapi Renji yang polos malah bertanya, emangnya monster itu sekuat apa sih? Malah langsung menjelaskan fakta yang bikin bulu kuduk berdiri. Kemampuan regenerasi monster itu gila-gilaan. Setiap potongan tubuhnya yang hancur akan membelah diri dan berevolusi menjadi monster anjing baru. Hilakan! Belum lagi tiap kepalanya punya kekuatan unik yang berbeda-beda. Benar-benar mimpi buruk. Wei menyadari betapa parahnya situasi saat ini. Wei menilai situasi, lalu bertanya pada Ma, apa orang-orang dari Departemen Pertahanan Sihir sudah datang? Ma menjawab kalau dia belum lihat mereka sama sekali. Jadi dia fokus mengevakuasi yang terluka dulu. Wei memuji Ma dan menyuruhnya cepat-cepat pergi ke area perawatan. Medis secepatnya, lalu menyerahkan sisanya pada mereka. Wei kemudian memberitahu timnya kalau situasi di dalam sana masih sangat tidak jelas. Jadi, mereka harus bekerja berpasangan. Kalau menemukan warga yang terjebak, mereka harus segera melaporkan posisi dan menunggu bantuan. Dia memperingatkan mereka. Jangan sok jagoan, keselamatan sendiri itu nomor 1. Lalu dia bertanya apa mereka paham. Semuanya langsung menjawab dengan sangat tegas. Siap! Wei lalu memukul kepala Renji pelan, menanyakan apa anak ini juga benar-benar mendengar. Instruksinya, dia mengingatkan, kalau sampai berbuat nekat lagi, keberuntungan tidak akan menyelamatkannya untuk yang kedua kalinya. Renji pun langsung menyahut. Iya, dan menyuruh Wei tidak usah mencemaskannya. Tapi tiba-tiba boom! Ledakan besar muncul tepat di depan mereka. Dan dari balik asap tebal, muncullah sosok mengerikan. Mereka langsung tahu itu si anjing zombie. Dan monster itu mengarah tepat ke mereka. Wei, tanpa pikir panjang, menyuruh semuanya mundur dan bersembunyi. Tapi kawanan anjing zombie itu berlari mengejar dan satu ekor berhasil mendekat dengan sangat mengancam. Ke arah Wei, monster itu membuka mulut lebar-lebar, siap menerkam kepalanya. Tapi di detik-detik terakhir, SRING, Renji menebas kepala monster itu dengan cepat dan mengalahkannya dengan kekuatan api supernya. Dia lalu memamerkan lengan robotik dan tubuhnya yang menyala. Teman-temannya langsung lega luar biasa melihat kalau itu benar-benar Renji. Anak ini lalu berhadapan langsung dengan si raja anjing zombie. Wei berteriak menyuruhnya lari, bilang kalau dia sama sekali tidak mau repot-repot menariknya keluar dari tumpukan abu lagi. Tapi Renji dengan santainya menyuruh Wei menyerahkan semuanya padanya dan segera memimpin yang lain menyelamatkan warga. Dia lalu mengejek si anjing zombie bilang kalau di hadapannya monster raksasa ini benar-benar tidak ada apa-apanya selain sampah. Dia bahkan menyuruhnya bersalaman layaknya anjing peliharaan. Tapi tentu saja si anjing zombie malah membuka mulut lebar-lebar untuk menelannya dan menggeram sangat keras. Ini membuat Renji kesal. Lalu balas berteriak kalau monster itu sangat tidak sopan. Dia pun melompat untuk menghindari serangan mematikan itu, mengaktifkan pedang hantu iblis apinya yang menyala-nyala, dan membelah kepala anjing zombie itu menjadi 2 hanya dengan 1. Ayunan epik! Dia lalu mengarahkan pedangnya ke potongan kepala itu. Teman-temannya benar-benar tidak percaya dengan apa yang baru saja mereka saksikan. Dan bertanya-tanya, apa ini masih Renji yang mereka kenal? Apa dia benar-benar berhasil mengalahkan monster itu? Tapi Wei tiba-tiba berteriak keras kalau mereka salah besar. Dia memperingatkan Renji untuk sangat berhati-hati. Karena anjing zombie itu bisa bangkit lagi. Tapi Renji hanya berteriak menyuruh mereka segera pergi dari sana secepatnya. Dan benar saja tubuh anjing zombie itu mulai beregenerasi. Malah membentuk 2 kepala sekaligus. Renji benar-benar kaget melihatnya. Dia sama sekali tidak menyangka kalau menebas kepalanya pun tidak akan menghentikan proses regenerasi super gila ini. Salah satu dari kepala itu langsung menerjangnya. Tapi untungnya, dia berhasil menahannya dengan pedang. Dia lalu balas berteriak pada makhluk aneh itu kalau dia akan mengubahnya menjadi potongan daging kecil, lalu melihat bagaimana dia bisa beregenerasi dari situ. Renji melepaskan kekuatan John di dalam tubuhnya dan mengaktifkan teknik pedang 1000 api yang membara. Dia lalu menebas kepala di dekatnya, melompat tinggi, dan berteriak akan mencincangnya menjadi potongan-potongan kecil, bergerak dengan kecepatan yang sangat luar biasa. Dia menebas anjing zombie itu berkali-kali tanpa henti, mengubahnya menjadi serpihan yang menghujani tanah. Yue, yang berjalan dari atas,
berpikir kalau anak ini lumayan hebat. Dia kini mengerti kenapa pihak akademi sangat ingin merekrutnya masuk. Gadis itu lalu berspekulasi. Jangan-jangan Renji sudah belajar bagaimana cara mengendalikan kekuatan iblis di dalam dirinya. Dengan pemikiran itu, dia melompat turun bersama timnya dan menyuruh mereka membantu. Renji menyadari kehadiran Yue dan dua pria yang turun dari atas, lalu dengan nada sarkas bertanya, "Kenapa sih Departemen Pertahanan Sihir selalu saja datang terlambat?" Dia lalu menyuruh gadis itu untuk segera bicara pada ketuanya soal kenaikan gaji. Tapi Yue malah dengan santai bertanya siapa namanya dan mengingatkan anak itu agar tidak lupa kalau dia sendiri juga merupakan anggota dari Departemen Pertahanan Sihir. Renji menepis komentar itu, bilang kalau mereka sebaiknya tidak usah bawa-bawa dia. Karena toh dia belum resmi bergabung, lagi pula mereka belum memberikan apa yang dia mau. Yue kemudian berteriak memperingatkan rekan satu timnya, Mucuan untuk berhati-hati. Karena anjing zombie itu mulai bangkit lagi. Dia bertanya, apa temannya itu baik-baik saja. Mucuan pun membalas dengan tegas kalau dia sudah bergerak secepat mungkin dan meminta Yue untuk melindunginya. Mucuan lalu mulai merapal mantranya dengan penuh konsentrasi, melepaskan aliran kekuatannya ke arah sisa-sisa potongan anjing zombie yang berserakan di tanah. Tapi siapa sangka, potongan-potongan monster aneh itu malah tiba-tiba beregenerasi menjadi banyak anjing zombie baru. Dan semuanya langsung menerjang ke arah Renji. Dia tanpa pikir panjang langsung mengaktifkan kekuatan iblisnya, melepaskan gelombang api super dahsyat di sekelilingnya. Sekali lagi, dia menghancurkan anjing-anjing zombie itu menjadi kepingan-kepingan tak berarti. Sambil tertawa puas, dia menantang mereka untuk maju lagi. Tapi, Yue langsung menyadari kalau mereka sedang menghadapi makhluk dengan regenerasi tak terbatas. Monster-monster ini cuma bisa dihancurkan total menggunakan teknik sihir tingkat tinggi. Dia pun dengan cepat menanyakan situasi pada Mucuan. Mucuan menjawab dengan mantap kalau dia sudah siap. Dia membuka matanya, bersiap melepaskan kekuatan sihir pamungkasnya. Pria ini lalu melepaskan auranya ke sekeliling mereka. Dan wow, kutukan dewa penyihirnya langsung mengangkat setiap anjing zombie itu mengambang ke udara. Renji mendongak, takjub dan penasaran, apakah ini yang namanya teknik sihir sejati? Dia lalu melihat langsung bagaimana Mucuan membuat anjing-anjing itu meledak satu per satu di udara sampai cuma sisa-sisa debu yang jatuh ke tanah. Dan kali ini, monster-monster itu tidak beregenerasi lagi. Renji benar-benar ternganga melihat kekuatan teknik gila itu. Tapi tunggu, tanpa mereka sadari, ada yang mengawasi dari atas sana. Ya, sang raja hantu. Dia memancarkan aura iblis yang super gelap dan mengintimidasi. Pria di sebelahnya nyeletuk. Kalau efek dari bencana iblis kali ini ternyata sukses besar. Apalagi dengan anjing zombie itu, sang raja hantu, Luosu, santai menjawab, kalau ini semua berkat .S1, bocah nekat yang jadi umpan. Lalu dia bertanya, daftarnya sudah siap? YP menjawab mantap, mereka sudah mengumpulkan semua nama para kontraktor iblis di Jinchung, prajurit genetik yang baru bangkit. Dan bahkan orang-orang dengan kemampuan super langka. Luosu memuji kerja keras YP dan langsung mengambil daftar itu. Saat dia membaca nama-namanya satu persatu, tiba-tiba dia berhenti. Nama Renji ternyata sangat menarik perhatiannya. Di sisi lain Renji malah asyik menyerap semua kesedihan, ketakutan, dan emosi gelap manusia di sekitarnya. Dia tahu betul, itu semua bakal jadi pupuk lezat buat pohon iblis. Tak lama kemudian, saat api sudah padam dan kedamaian kembali ke area yang hancur lebur itu, perbaikan pun dimulai. Para dokter sibuk merawat korban luka, sementara Renji berjalan ke samping dan melihat Wei sedang duduk melamun. Renji tahu, pria itu sudah jadi petugas laut bertahun-tahun, menyaksikan tak terhitung nyawa yang hilang. Tapi anehnya, setiap kali bencana iblis usai, dia tetap saja kesulitan untuk tenang. Wei lalu buka suara, katanya, ini memang risiko pekerjaan. Pada akhirnya, sangat jarang ada yang bisa berpulang dengan tenang. Renji pun mendekat, menepuknya pelan dan bertanya, gimana keadaannya? Bikin Wei kaget, sampai terbatuk. Sebelum menjawab kalau tulang tuanya ini belum mau hancur, Wei kemudian menasihati Renji buat pergi ke Akademi Pemburu Iblis. Lanjutkan pendidikan di sana, dan jadilah penekan iblis sejati. Wei bilang,
Dengan begitu, Renji bakal punya masa depan yang jauh lebih cerah. Tapi Renji malah nanya balik, bukannya lebih asyik tetap jadi petugas laut dan menyelamatkan orang dari bencana. Wei langsung menyebutnya bocah polos. Dia bilang, sebanyak apapun orang yang mereka selamatkan, itu gak akan pernah cukup. Menjadi petugas laut tuh gak bisa mencegah datangnya bencana iblis. Tapi nih, dengar baik-baik. Kalau Renji jadi penekan iblis, memburu para monster dan menghentikan bencana langsung dari sumbernya, wah, itu jelas bakal jauh lebih keren dan bermakna daripada sekadar jadi petugas laut. Renji lalu menatap Wei serius, bilang ada satu hal yang selalu ingin dia tanyakan. Wei langsung menebak soal bencana iblis tingkat adijinan 10 tahun lalu kan. Dia bilang, jujur saja, itu kenangan yang sangat ingin dia kubur dalam-dalam. Tapi akhirnya, dia tetap cerita. 10 tahun yang lalu, monster-monster mengerikan dari alam iblis denan menyerbu masuk ke Dosia, menghancurkan kota demi kota tanpa sisa. Tiba-tiba Wei berhenti cerita, lalu curiga kenapa Renji mendadak nanya soal ini. Setelah sekian lama, Renji menjawab tenang. Katanya, bencana iblis itu punya hubungan super penting sama hidupnya. Dan selama ini, dia selalu berusaha mencari tahu kebenarannya. Wei menyadari ekspresi serius bocah itu dan bertanya, ada masalah apa sebenarnya? Tapi Renji cuma senyum dan bilang, bukan apa-apa, cuma penasaran doang. Abis itu, dia langsung lambai pamit, bilang mau cabut duluan. Kesal, Wei pun balas berteriak, mengingatkan si bocah tengil itu, supaya nggak melupakan nasihatnya soal Akademi Pemburu Iblis. Sambil berjalan menjauh, Renji membalas santai. Kalau dia bakal memikirkannya, terus dia balas berteriak mengingatkan Wei buat segera urus bonusnya. Soalnya, hari ini dia sudah berhasil menyelamatkan 341 orang. Cuan 68.276. Tiba-tiba teleponnya bunyi, ternyata Yue menyuruhnya datang ke departemen besok pagi karena si ketua ingin menemuinya. Tapi tebak, apa? Dia langsung nolak mentah-mentah. Katanya mereka belum ngasih apa yang dia minta. Yue akhirnya bilang, kalau dia datang langsung, dia bakal dapat 3 penekan bekas luka iblis hexing, 100 pil penahan sakit, mesin dialisis ion in vitro, portabel kartu hijau, eksklusif dari rumah sakit umum, Jinang Shanu, plus perawatan medis gratis seumur hidup. Mendengar itu, dia langsung memanggil Yue Tuan Putri. Terus, nanya apa dia bisa datang jam 8 pagi. Dia bahkan minta maaf karena sudah memprovokasi gadis itu sebelumnya, sampai nawarin diri buat dicambuk dan dihukum tanpa ampun besok. Kesal, Yue langsung menutup teleponnya, mikir Renji ini sudah ke. Ilah, besok paginya, bocah ini beneran sampai di lokasi yang dikasih Yue. Dia jalan ke sudut sepi, mengecek alamat di HP-nya, dan mulai mikir, apa dia salah percaya kalau Yue nggak bakal ngerjain dia? Pasalnya, tempat aneh ini sama sekali nggak kelihatan seperti markas besar Departemen Pertahanan Sihir. Pas dia sampai di jalanan buntu yang super sepi, tiba-tiba ada suara menegurnya, bilang dia lumayan tepat waktu. Dia berbalik, dan boom, saking shocknya sampai mau pingsan. Gimana enggak? Yue berdiri di sana, cuman pakai hanya dengan pakaian dalamnya. Cewek itu, dengan santai, nanya ada apa dengannya. Renji buru-buru minta maaf, tapi jujur, bakal sangat nggak sopan kalau dia membuang muka cuma karena pakaiannya yang super minim ini. Yue pun langsung nyelonong melewatinya, mengatainya cowok aneh, lalu menyuruhnya ngikutin dari belakang karena markasnya sudah dekat. Renji pun mengekor, lalu dengan polosnya nanya, apa dia memang selalu berpakaian begitu? Apa nggak masuk angin tuh? Yue balas ngegas, nanya balik, gimana ceritanya bisa kedinginan di tengah musim panas begini? Andia menyuruh si bocah berhenti ngomong-ngomong kosong dan jalan lebih cepat. Renji nurut, tapi bingung kenapa markasnya nggak kelihatan sama sekali kalau katanya ada di depan mata. Yue lalu menjelaskan kalau markas utama Departemen Pertahanan Sihir itu sebenarnya ada di bawah tanah. Cabang di permukaan cuma trik buat mengecoh orang. Tapi tunggu dulu, Renji langsung protes karena yang mereka lihat ini jelas-jelas cuma tumpukan sampah bau. Bukannya marah, Yue cuma senyum misterius, menyentuh dinding kusam di sebelah sampah itu, dan mendorongnya. Pintu lift rahasia terbuka lebar. Renia bengong total pastinya. Cewek itu langsung masuk, terus nanya santai, "Hei, mau ikut masuk? Atau mau jadi patung di situ?"
Masih speechless, dia ngikutin cewek itu masuk. Dan saat melangkah, waduh, matanya refleks curi-curi pandang ke area dadanya. Ya, kalian paham lah. Dia langsung nyeletuk. Oke, sekarang dia paham markasnya ada di bawah tanah. Tapi dia benar-benar penasaran. Apa pakaian cewek ini sengaja buat ngecoh musuh? Cewek itu jelas bingung dong. Hah? Maksud kamu apa? Renia balik nanya, emangnya nggak ada aturan soal pakaian? Di departemen ini, cewek itu jawab santai banget. Katanya, nggak ada aturan kaku di sini. Bebas mau pakai apa aja. Mendengar itu, cowok ini langsung nutupin badannya sendiri. Dia bergumam pelan. Perusahaan sebesar ini keren banget, inovatif. Dia harus mengakui. Kerja di tempat ini kayaknya bakal seru abis, tapi dia nggak nyangka Yua bakal se-open-minded itu, dan pas pintu lift terbuka, Yua jalan duluan dan bilang mereka udah sampai. Tapi begitu Renia melangkah keluar, boom! Dia makin shock berat, soalnya setiap orang di markas itu cuma pakai pakaian dalam doang. Asli! Renia sampai speechless, otaknya mulai mikir keras. Jangan-jangan Departemen Pertahanan Sihir ini emang terlalu ajaib. Dia jadi ingat masa-masanya kerja part-time jadi penari cowok. Di karaoke! Astaga! Waktu itu aja dia pakai baju lebih banyak dari orang-orang di sini. Sambil lihat sekeliling, dia cuma bisa mikir, apa jangan-jangan ini semua murni budaya perusahaan? Yua yang sebenarnya berpakaian normal? Nyadar Renia lagi bengong. Dia langsung nanya, kenapa cowok itu malah bengong? Yua ngingetin, biar nggak bikin kepala departemen nunggu kelamaan. Renia jawab cepat. Siap, paham. Tapi, kemudian, dia mikir, sebagai anak baru dia harus cepat berbaur dong. Jadi dia minta Yua tunggu sebentar. Dan kalian tahu apa yang dia lakukan? Dia mulai buka baju dong. Yua jelas panik parah. Kamu ngapain? Tanyanya. Tapi dengan santai Renia bilang tenang aja. Ini udah mau selesai kok. Lanjut, dia lepas celananya, pamer boxer pinknya yang cetar itu. Di kepalanya memahami budaya perusahaan itu, artinya harus nyebur dan menerimanya 100%. Yua syok berat lihat cowok ini setengah telanjang. Renia malah ketawa bangga. Nah, sekarang aku udah nggak kelihatan. Aneh lagi kan? Para karyawan yang sebenarnya berpakaian normal banget, pada kebingungan, ini orang otaknya geser, atau gimana? Dari mana coba asalnya? Ngapain tiba-tiba striptis di sini? Semua yang lihat langsung pecah ketawanya. Mereka ngatain dia. Tukang pamer dan cowok mesum. Yang lain sibuk ngerekam video. Yua buru-buru nyamperin dia. Kamu sakit ya? Tapi tebak. Dia cuma jawab santai. Nggak ada apa-apa kok. Dia merasa aneh kalau pakai baju lengkap di sini. Tapi sekarang, dia merasa jauh lebih nyaman dan siap kerja. Yua langsung tepuk jidat. Bener-bener kehabisan kata-kata. Ujung-ujungnya, dia mutusin buat, ya udahlah, lanjutin aja. Dia mencet bel ruang kepala departemen, Shengxi, menyuruh mereka masuk. Mereka pun masuk perlahan. Sementara, Yua melapor kalau Renia udah datang. Shengxi yang tadinya duduk, langsung berdiri kaget bukan main. Pas lihat penampilannya, tapi Renia malah takjub. Lihat Shengxi, dia benar-benar nggak nyangka, sekelas menteri pun gayanya kayak gini. Matanya tertuju pada proporsi tubuh Shangxi yang benar-benar sempurna. Cuma berbalut bra hitam dan pakaian dalam. Plus tato keren di pinggir perutnya. Shengxi buru-buru nanya ke Yua, apa mereka habis menggeledah Renia? Yua geleng kepala bilang mereka nggak menggeledah dia sama sekali. Shengxi langsung nyeletuk. Wah, anak muda zaman sekarang emang terlalu open-minded ya. Dia lalu nyuruh Yua keluar ruangan dulu. Karena dia butuh ngobrol berdua sama Renia. Yap, cuma berdua. Yua mengangguk paham dan langsung cabut. Shengxi lalu menyapa cowok itu. Dia melangkah mendekat sambil memperkenalkan dirinya sebagai Menteri Shengxi. Dia nanya, apa Yua udah ngasih arahan sebelumnya? Tapi cowok kita ini diam 1000 bahasa. Matanya terus natap. Dada sang menteri. Shengxi sadar arah pandangannya dan langsung nanya. Lagi liatin apa kamu? Dengan panik, dia jawab kalau tatonya kelihatan. Keren banget. Shengxi jelas kebingungan. Tato apaan maksudmu? Mendengar pertanyaan itu, Renia langsung tersadar dari lamunannya. Dia gelagapan bilang bukan apa-apa. Padahal dia yakin 100% lihat tato itu. Jelas banget ada di sana. Jadi dia mulai mikir, jangan-jangan matanya yang bermasalah. Tapi tunggu dulu.
Fakta gila tiba-tiba menghantamnya. Bagaimana kalau selama ini mereka sebenarnya pakai baju lengkap dari tadi? Tepat saat itu, dia merasakan ada kekuatan yang meledak dari dalam tubuhnya, terbentuk tepat di sebelah pohon iblis. Dia langsung tahu apa itu. Pohon delusi. Dia melihat daun-daunnya meneteskan semacam cairan aneh. Dan detik itu juga, semua teka-teki terjawab. Itu adalah serum gen yang disuntikkan padanya waktu di aula laut. Fakta ini bikin otaknya berputar. Apakah ini artinya gen di dalam tubuhnya akhirnya bangkit? Dia pun menyentuh pohon delusi itu. Dan boom, mata delusi langsung aktif. Dia bertanya-tanya, apakah ini berarti dia baru aja ngebuka skill genetik gila? Skill yang bikin dia bisa lihat tembus pandang. Dan kenyataan pahit itu pun menghantamnya. Semua ini sama sekali nggak ada hubungannya sama budaya perusahaan. Mereka semua pakai baju lengkap. Sengsi menatapnya aneh dan nanya dia kenapa bikin dia ditarik paksa kembali ke realita. Oh, ya, ampun, dia baru sadar. Dia udah buka baju di depan semua orang di hari pertama kerjanya di Departemen Pertahanan Sihir. Yang lebih parah, dia jalan membelah lobi seluas itu. Cuma pakai boxer, sialan. Panik tingkat dewa. Dia teriak histeris, nanya sebenarnya apa yang terjadi. Dan minta tolong sambil buru-buru nutupin badannya. Shengxi natap dia makin bingung. Sementara itu, Yua langsung menerobos masuk dan nanya panik, ada apa ini? Tapi belum sempat ngasih penjelasan, dia malah bersin kencang banget. Teriak-teriak nyuruh mereka buruan matiin pendingin ruangan karena suhunya dingin. Abis, beberapa saat kemudian, begitu cowok kita ini mulai tenang, Sheni langsung ngasih sesuatu. Dia bilang, ini murni tanda keseriusan dari Departemen Pertahanan Sihir. Sheni juga ngeyakinin. Mereka sama sekali nggak peduli statusnya sebagai kontraktor iblis. Malah, Sheni bener-bener dorong dia buat gabung bareng mereka. Alasannya, potensi dan fasilitas di sana jauh lebih gila. Terus, cowok ini nerima hadiahnya dong, tapi dia langsung nanya tajam mana rumput lentera yang udah dijanjikan. Santai. Sheni jawab kalau mereka udah ngatur tim khusus buat ngambil barang itu dari alam iblis Denin. Mereka bakal segera balik, jadi nggak perlu panik. Tapi ya dia malah nanya balik. Bukannya aneh ya? Departemen Pertahanan Sihir sampai repot-repot ngeluarin tenaga dan sumber daya segede ini cuma buat rekrut perwira rendahan yang nggak punya kekuatan murni. Sheni langsung membalas kalau mereka ngerekrut dia bukan cuman karena status kontraktor iblisnya aja. Dia itu super spesial. Punya rahasia tersembunyi lain. Cowok ini lalu ngeluarin liontinnya. Tunggu. Ini kan alasannya. Tanyanya penuh curiga. Tapi Sheni cuma senyum misterius. Kamu udah tahu jawabannya. Jujur aja. Cowok kita ini langsung bilang kalau dia nggak percaya sama departemen. Si Ir ini. Dia nggak mau terseret masalah ribet. Sheni lalu nanya balik. Kamu paham nggak sih seberapa mengerikan jadinya? Kalau ukiran iblis di tubuhmu itu sampai ketahuan semua orang, nah, bener banget. Justru karena alasan itulah dia nggak mau. Terus, dia nekat nawarin sesuatu ke Sheni. Ambil aja ukiran aneh ini. Tukar sama 5 rumput lentera. Tapi kalau kemahalan, ya udah deh. 3 juga cukup buatku. Tapi Sheni malah ketawa ngakak. Polos banget sih nih cowok. Dia pun mulai ngejelasin fakta pahitnya. Ukiran iblis itu ternyata udah nyatu seutuhnya sama fisiknya. Selama dia masih bernapas, benda itu bakal terus menempel. Cowok kita syok berat. Tunggu, ini berarti masa depanku bakal tamat begitu aja? Tanyanya panik banget. Sheni langsung natap tajam. Dengar ya, kalau kamu masih mau selamat, wajib gabung sama kami. Dia mendecak. Jadi maksudmu aku nggak punya pilihan lain? Sheni cuma tersenyum penuh arti. Menurutmu, gimana? Lalu, dia mulai ngejelasin kalau masuk departemen sihir ini tuh bener-bener satu-satunya jalan keluar paling aman. Dia harus jadiin seluruh negeri Xia yang agung sebagai perlindungan dan sandarannya. Usir semua kegelapan itu. Dan jadilah pahlawan sejati yang bersinar. Tiba-tiba Sheni ngelempar sesuatu yang langsung nempel di telinganya. Dan jap! Itulah akhir ceritanya buat sekarang. Komen di bawah ya pendapat kalian. Dan kasih tahu kalau kalian mau lanjut part berikutnya.